AST 2358 Kota Desolate Region 8 Desolates, dimulai dari si klan. Kaca, beraninya kau mematahkan kakiku. Kau daging mati. Aku Qi Yuanhang dari klan Qi. Klan Qi akan memotongmu menjadi daging cincang untuk memberi makan anjing. Pria itu melolong. Kaca, Hao Tian mengangkat kakinya sekali lagi dan mematahkan kaki Qi Yuanhang yang lain juga. Beraninya kau menginjak lagi. Bodoh. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengerikan. Qi Yuanhang mengertakkan gigi dan melolong. Beraninya seseorang sepertimu dengan otak yang belum berkembang menyebut orang lain bodoh. Mengesampingkan apakah aku akan mati dengan kematian yang mengerikan, aku akan memberitahumu apa yang mengerikan terlebih dahulu. Hao Tian mengatakan ini dan menginjak 2 kali lagi. Siapa kalian? Lepaskan Tuan Muda Qi kita. Pada saat itu, seseorang memanggil. Apa yang terjadi sebelumnya terlalu cepat. Klan Qi adalah kekuatan besar di Kota Bintang dan akan lebih baik jika mereka tidak menemukan masalah bagi orang lain. Siapa yang berani mencari masalah untuk klan Qi? Kultivasi Qi Yuanhang tidak bagus, tapi dia boros. Bahkan orang-orang yang lebih kuat darinya hanya bisa menerima diganggu olehnya. Namun, dialah yang diganggu sekarang dan dalam keadaan buruk, tepat di depan rumahnya. Hao Tian memandang orang-orang yang menanyainya dan menamparkan ke arah mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah dari cambukan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang dengan tergesa-gesa. Sebelum mereka tiba, suara mereka sudah terdengar, siapa yang berani membuat masalah di Star City. King Sui melihat ke arah orang-orang yang datang. Tidak banyak dari mereka, hanya sekitar 20-30. Orang yang memimpin adalah seorang pria tinggi dengan bahu lebar dan pinggang tipis. Matanya tampak sangat energi, dan ketika dia melihat Qi Yuanhang di bawah kaki orang lain, dia sangat marah. Kakak sulung, selamatkan aku. Aku dipukuli habis-habisan. Ketika Qi Yuanhang melihat pria ini, dia memanggil dengan menyedihkan. Ketika pria itu melihat keadaan menyedihkan Qi Yuanhang, wajahnya berubah. Matanya terkunci pada Hao Tian dan aura kuat menyembur darinya, siapa kalian? Mengapa kamu memukuli anggota klan Qi kita dengan sangat buruk? Ketika King Sui melihat pria ini, dia langsung tahu bahwa orang ini berbeda dari Qi Yuanhang. Pria ini sangat marah, tetapi dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Aku hanya mengajarinya bagaimana manusia harus berperilaku. Orang seperti dia pantas untuk dipukuli. Jika tidak, dia tidak akan mencapai apapun di masa depan. Hao Tian tersenyum dan berkata. Tidak peduli apakah anggota klan Qi kita mencapai sesuatu atau tidak, mereka bukan untuk dikalahkan orang lain. Biarkan dia pergi. Suara pria itu sangat dingin. Dia sudah datang ke sini, tetapi pihak lain masih menginjak adiknya. Meskipun adik laki-lakinya benar-benar boros dan bukan orang yang memiliki banyak prestasi, itu bukan orang luar yang bisa ikut campur. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Enyahlah, jika tidak, aku akan menghajarmu juga, kata Hao Tian langsung. Pria dari klan Qi ini tercengang. Dia telah bertemu orang tanpa alasan apapun, tetapi dia belum pernah bertemu orang yang begitu mendominasi. Ketika Hao Tian melihat bahwa seperti inilah orang-orang dari klan Qi, dia tahu bahwa untuk berurusan dengan orang-orang seperti mereka, dia harus lebih mendominasi dan tidak masuk akal daripada mereka. Baiklah, baiklah. Aku akan melihat dari apa kamu terbuat. Dia kemudian berbalik dan berkata, panggil bantuan. Raut wajah pria itu muram. Sisi King Sui memiliki hampir 200 orang, dan mereka hanya memiliki lebih dari 20 orang di pihak mereka. Jika mereka bergerak sekarang, mereka hanya meminta pemukulan. Hao Tian terus menyiksa Qi Yuanhang, membiarkannya menangis kesakitan. Hao Tian, lepaskan dia. Kami masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Ketika orang-orang yang dapat memanggil tembakan di klan Qi datang, kami hanya akan menuju ke 8 wilayah Desolates secara langsung. King Sui berkata kepada Hao Tian. Hao Tian mengangguk dan menendang Qi Yuanhang keluar. Tidak lama kemudian, lebih banyak orang dari klan Qi datang. Tidak banyak dari mereka, tetapi ada beberapa pria tua di depan yang mengambil langkah besar dan kuat. Wajah mereka bersinar dan mereka tampak sangat kuat. Kamu siapa? Salah satu pria tua yang memimpin berbicara. Suaranya terdengar keras seperti bel. Kami dari klan Qi. Kami ingin kembali ke wilayah 8 Desolates dan berharap untuk meminjam susunan teleportasimu. Pada saat itu, Qi yang berbicara. Klan Qi. Wajah pria tua yang memimpin berubah, dan dia dengan cepat berkata, baiklah, baiklah. Kami akan segera membuat persiapan. Maafkan kami karena telah menjadi tuan rumah yang buruk sebelumnya. Orang-orang dari klan Si wilayah 8 Desolates telah memasuki kota bintang melalui tempat ini saat itu. Oleh karena itu,
Mereka menaruh lebih banyak perhatian ke tempat ini dan dengan demikian mengetahui tentang masalah ini. Pada akhirnya, manusia Buddha yang mulia adalah satu-satunya yang lolos melalui rute ini dengan cara yang sangat menyedihkan. Terlebih lagi, orang-orang yang datang bersamanya tidak pernah muncul lagi. Qiang tersenyum, terima kasih telah melalui masalah seperti itu untuk kami. Wajah Qi Yuanhang dan pria itu adalah pemandangan yang bagus untuk dilihat, terutama Qi Yuanhang. Dia baru tahu bahwa dia telah menerima pemukulan untuk apa-apa. Kedua kakinya patah, namun para senior klannya masih harus meminta maaf. Siapa orang-orang ini? Sikap lelaki tua itu sangat baik dan karenanya King Sui dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menuju susunan teleportasi dengan lelaki tua itu secara langsung. Array teleportasi adalah formasi. Itu tidak terlalu besar tetapi bisa mengangkut 10.000 orang sekaligus. Tidak mungkin untuk mengangkut lebih banyak orang karena ruangnya tidak cukup besar, dan jumlah material yang dibutuhkan juga sangat berharga. Tempat ini seperti heksagram, dan ada pilar totem misterius di sekitarnya, diukir dengan benda padat yang seperti rune. Ada batu spiritual besar di setiap pilar, dan ada batu 5 warna di tengah heksagram. King Sui tahu bahwa formasi, terutama susunan teleportasi pasti sangat mahal untuk dipelihara. Setiap kali teleportasi dimulai, cukup banyak batu spiritual akan habis. Batu spiritual adalah mata uang yang digunakan antara praktisi seni bela diri. Emas dan perak biasa tidak berguna bagi mereka. Mereka menggunakan batu spiritual sebagai mata uang mereka. Lagi pula, banyak hal tidak bisa dibeli dengan emas atau perak. Batu spiritual mengandung ki spiritual dan dapat digunakan untuk mengatur formasi, menempa senjata, serta meningkatkan efisiensi kultivasi seseorang. Mereka memiliki banyak kegunaan dan tentu saja, dibedakan oleh kualitasnya. Semakin tinggi kualitasnya, semakin tinggi nilainya. Segera, cahaya terang bersinar dari heksagram, diikuti oleh perasaan kabur yang hanya berlangsung sesaat. Hal-hal kemudian kembali seperti semula, dan mereka muncul dalam susunan teleportasi di wilayah 8 Desolates. Array teleportasi seperti ini hanya bisa menteleportasi orang melalui teleportasi yang telah ditentukan. Itu berarti bahwa meskipun satu pihak akan menteleportasi orang, ujung yang lain harus berusaha untuk menerima. Namun, karena jaraknya terlalu jauh, kedua belah pihak harus berdiskusi dengan baik dan kedua belah pihak harus mengaktifkan array. Jika tidak, teleportasi tidak akan berlalu. Oleh karena itu, kelompok King Sui tidak perlu khawatir bahwa 8 daerah sunyi tidak berusaha untuk menerima mereka. Array teleportasi di sini tidak berbeda dari yang ada di Star City. Namun, saat mereka keluar, mereka dihentikan. Siapa kalian? Kalian harus membayar untuk menggunakan susunan teleportasi. Ada orang yang menjaga susunan teleportasi. Melihat kelompok itu keluar, seorang pria muda berjalan mendekat dan berkata. King Sui tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata, bukan urusanmu siapa aku, kan? Berapa biaya untuk menggunakan susunan teleportasi? 100 buah batu spiritual kelas 4. Pemuda itu tersenyum dan berkata. Saya ingat bahwa itu adalah 50 buah batu spiritual kelas 3. Bagaimana bisa begitu mahal? Qiang bertanya, bingung. Saya juga tidak tahu. Orang-orang di atas mengatakan untuk menagih jumlah ini. Tugas kami hanya mengumpulkan pembayaran. Pemuda itu tersenyum dan berkata, klan mana yang termasuk dalam susunan teleportasi ini? Di mana kita telah sampai? King Sui bertanya, bingung. Ini adalah susunan teleportasi klan Si. Tempat ini adalah 8 kota Desolates. Kata pemuda itu dengan angkuh. Array teleportasi klan Si. Ini bagus. Aku tidak mau repot-repot pergi dan mencari mereka. Ayo langsung ke klan Si. King Sui memikirkannya dan berkata. Qiang mengangguk, baiklah. Ayo pergi ke klan Si dulu. Cepat bayar, jangan mengoceh tanpa henti. Pemuda itu tidak takut bahwa ada lebih dari 100 orang dalam kelompok King Sui dan mengatakan ini dengan tidak sabar. Mengesampingkan 100 orang, mereka bahkan tidak akan takut jika ada beberapa ratus dari mereka. Ini adalah 8 kota Desolates dan tidak banyak orang yang mampu menyinggung perasaan klan Si. Selain itu, orang-orang yang muncul dalam susunan teleportasi adalah orang-orang dari 3 wilayah bawah. Siapa di antara 3 wilayah bawah yang pernah ditakuti oleh klan Si? Apa yang diterima pemuda itu adalah pukulan. Meskipun mereka di sini untuk membalas dendam, mereka tidak akan pergi untuk membunuh orang-orang dengan kemampuan biasa. AST 2306 klan dia benar dan tidak takut dengan apa yang orang lain katakan. Orang-orang dari klan Si ini dihajar habis-habisan oleh King Sui sampai mereka memar dan juga menderita luka dalam. Kelompok King Sui kemudian meninggalkan susunan teleportasi klan Si dan menuju manor klan Si yang tidak jauh.
Kelompok King Sui bergerak terlalu cepat. Klan Xi dan pasukan lainnya memiliki pengintai di kota Hua, dan dengan demikian, mereka tahu kapan klan Qi telah berangkat. Namun, itu akan memakan waktu hanya untuk melakukan perjalanan dari kota Hua ke kota Bintang, dan mereka tidak menyangka bahwa King Sui dan kelompoknya akan tiba di wilayah 8 Desolates hanya dalam 3 hari. Alasan paling valid dari Eight Desolates Region mendapatkan namanya adalah karena keberadaan tanah terpencil di 8 arah dari Origin Region. 8 tanah terpencil sangat berbahaya, dengan medan yang rumit, binatang buas yang aneh, binatang iblis yang kuat, serta harta surgawi dan duniawi. Itu adalah tempat yang paling berbahaya tetapi juga seperti surga bagi banyak orang. Klan Xi terletak di ujung paling timur dari Eight Desolates City, memiliki rumah mewah yang menempati banyak area tanah dan memiliki struktur besar. Struktur di sana bukanlah bangunan paviliun tetapi tingginya hampir sama. Mereka hanya memiliki satu lantai, bangunannya kuat dan kokoh sementara tampak bermartabat dan pedesaan, seperti binatang desolate besar yang sedang tidur nyenyak. Matahari bersinar terang, memberikan vitalitas yang besar kepada semua orang. King Sui melihat sekeliling saat dia berjalan dengan napas tenang. Seolah-olah dia bepergian dan menikmati dirinya sendiri, tidak merasa cemas sama sekali. Namun, seluruh kelompok tampaknya telah disiapkan olehnya dan siap untuk bertempur. King Sui menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudaraku, setelah memusnahkan klan Xi, segera bangun kembali klan Qi dan kemudian lanjutkan untuk memusnahkan sisanya." "Oh, benar, sudahkah Anda mengirim orang untuk memberitahu klan Wu?" Qi yang sebenarnya tidak setenang kelihatannya. "Baiklah. Saya sudah mengirim seseorang, tetapi kami belum melihat tindakan apapun dari mereka. Saya harap klan Wu tidak akan membuat pilihan yang tidak cerdas." King Sui menghela nafas dan berkata, "Pada saat ini, seorang anggota klan Qi sedang berdiri di pintu masuk klan Wu, dihentikan oleh para penjaga. Siapa kamu? Ada urusan apa?" Salah satu penjaga yang tampak pintar di usia parubaya berjalan mendekat dan bertanya. "Kami dari klan Qi dan sedang mencari Tuan Wu Tianchou." Anggota klan Qi berkata dengan serius. Mendengar ini, pria itu terkejut dan sebuah pikiran melintas di benaknya. "Duan Hu, pimpin saudara ini ke aula. Aku akan masuk dan memberi tahu kedatangannya." Pemuda itu merasa sedikit bingung. Wu Tianchou belum kembali, jadi apa yang harus diberitahukan? Terlepas dari itu, dia masih memutuskan untuk memimpin orang itu ke aula. Pria yang tampak pintar itu berasal dari cabang samping klan Wu, tapi dia masih memiliki darah klan Wu yang mengalir di dalam dirinya. Dia akan melaporkan kepada kepala klan bahwa orang-orang dari klan Qi telah tiba begitu cepat. Dia belum pergi terlalu jauh ketika seorang pria tampan berjalan ke arahnya. "Tuan Muda Sekte." Pria itu membungkuk hormat. Paman gua, kenapa kamu terburu-buru?" Pria itu tersenyum dan bertanya. "Klan Qi telah berjuang di sini. Mereka sudah berada di 8 daerah sunyi. Seseorang dari klan Qi telah datang untuk mencari saudara Tianchou. Saya meminta seseorang untuk membawanya ke aula. Tuan Sekte Junior, bagaimana menurutmu? Harus kita lakukan." Master Sekte Junior Wu Clan mengerutkan kening, terkejut mengetahui bahwa mereka telah tiba begitu cepat. Dia berkata, "Baiklah, saya mengerti. Anda bisa pergi." Tidak butuh waktu lama bagi Master Sekte Junior Klan Wu dan Kepala Klan untuk tiba di aula. Kepala Klan Wu, Wu Tianan, adalah seorang pria tajam yang seperti pedang terhunus. Dia mengenakan jubah ungu dan berdiri tegak. Dia bisa dikatakan sebagai talenta luar biasa dari generasinya. Master Sekte Junior Klan Wu, Wu Xingyun, sama sekali tidak kalah ketika dia berdiri di samping ayahnya. Dia memiliki sosok yang panjang dan ramping serta fitur yang tampan. Yang terpenting, dia adalah murid dari Sekte Hujan Surgawi, dan status ini sangat kuat. Sekte Divine Rain adalah yang teratas di 3 wilayah bawah dan bahkan Sekte Divine Buddha harus menundukkan kepala mereka di hadapan mereka. Klan Wu secara alami sangat membenci klan Qi. Wu Tianchou telah meninggal. Dia telah menjadi karakter dengan masa depan yang tak ternilai sebelumnya. Setelah itu, mereka tahu bahwa klan Qi sudah bergegas untuk klan Xi dan oleh karena itu, alasan mereka mengirim salah satu anggota mereka untuk menyampaikan kata-kata King Sui adalah agar mereka bisa membuat klan Wu berperang melawan klan Xi dengan mereka. Ini membuat Wu Xingyun sangat marah sehingga dia membanting telapak tangannya. Anggota klan Qi ini awalnya berpikir bahwa dia telah menemukan tugas yang baik untuk dilakukan tetapi tidak menyangka akan mati begitu saja. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wu Xingyun bertanya pada pria lain. "Jangan bergerak dulu."
Mari kita lihat apa yang akan dilakukan klan Si dan kemudian amati apa yang akan dilakukan klan lain. Wu Tianan memikirkannya sebelum berkata. Tuan Muda Sekte, seseorang di luar mencarimu. Dia mengatakan bahwa dia adalah temanmu dan memiliki masalah penting untuk diberitahukan kepadamu. Pada saat itu, seorang pria masuk melalui pintu masuk aula. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Wu Xingyun menyuruh orang itu pergi duluan. Karena kamu memiliki sesuatu untuk diperhatikan, maka kamu dapat pergi dulu. Hati-hati, Wu Tianan menginstruksikan. Aku mengerti, ayah. Wu Xingyun berjalan keluar dan melihat seorang pria di halaman depan. Dia mengenal pria ini, si Cenggang dari klan Si. Ketika dia melihat Wu Xingyun, dia tersenyum dan berjalan, "Halo saudara Wu. Aku bertanya-tanya siapa itu, jadi itu kakak dia. Masuk dan duduk." Wu Xingyun dengan hangat mengundang si Cenggang masuk. Si Cenggang menggelengkan kepalanya, "Kakak Wu, selain mengundangmu untuk membantu, seseorang juga datang untuk memintaku menyampaikan kabar kepadamu." Berita apa? Wu Xingyun mengabaikan bagian pertama tentang permintaan bantuan. Pria dari klan Qi itu, yang saat ini merupakan tokoh penting di klan Qi, memiliki hubungan yang tidak normal dengan Nona Bu. Banyak orang tahu tentang ini dan itu tidak baik untuk reputasi klan Wu. Si Cenggang melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Wu Xingyun mengamuk dalam api. Meskipun dia tahu bahwa si Cenggang ini tidak datang dengan niat baik, tidak ada ombak tanpa angin. Selain itu, Nona Bu adalah skala kebalikannya dan tidak mungkin dia membiarkan orang lain menodai reputasinya seperti ini. Bukankah kamu di sini untuk mencari bantuan? Ayo, aku akan pergi bersamamu untuk menemui bakat yang membanggakan ini. Wu Xingyun berkata langsung. Si Cenggang mengangguk, ayo pergi dan singkirkan dia bersama-sama. Untuk berpikir bahwa orang-orang dari domain Lautan Bintang 9 benua begitu arogan. Dan klan Qi itu juga, aku akan melihat apa hak mereka, begitu sombong. Wu Xingyun memandang si Cenggang, tersenyum dingin ke dalam. Dia memandang rendah si Cenggang. Dia Cenggang jauh lebih rendah darinya tidak peduli di area mana mereka harus membandingkan. Qi yang melangkah keluar sambil berdiri di depan gerbang si klan. Orang-orang dari klan dia, dengarkan. Klan Qi kita telah kembali. Kita telah datang untuk berhutang bertahun-tahun yang lalu. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi menjangkau sangat jauh. Pada dasarnya, semua orang di Eight Desolates City bisa mendengarnya. Sudah beberapa dekade, klan Qi kembali, kata seseorang. Saat itu, klan Si sudah keterlaluan. Kuharap mereka bisa melenyapkan klan Si kali ini. Tapi aku ingin tahu apakah mereka bisa melakukannya. Saat itu, klan dia bukan satu-satunya yang terlibat. Oleh karena itu, pasti akan ada orang lain yang mendukung mereka. Ketika itu terjadi, klan Qi tidak akan melawan hanya satu kekuatan. Sangat sulit bagi klan Qi. Klan untuk membalas dendam. Orang-orang dari klan Qi bukanlah orang bodoh. Mereka pasti memiliki dukungan untuk berani kembali dan memberikan tantangan secara terbuka. Tidak mungkin mereka ada di sini untuk mengadili kematian. Seseorang memiliki pandangan yang berbeda. Saat itu, orang-orangmu dari klan Si bergandengan tangan dengan Sekte Buddha Surgawi untuk menjadikan klan Qi kami sebagai kambing hitam. Kamu bahkan membantai banyak orang kami secara brutal. Bertahun-tahun telah berlalu. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan ini. Qi yang terus berkata perlahan. Sebelum mereka membalas dendam, dia ingin membuat banyak orang mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka harus berada di pihak yang benar. Meskipun orang sering berkelahi dengan tinjunya, kebenaran tidak boleh dilupakan. Hahaha, kamu benar-benar menjadi cakap. Siapa yang berani membuat keributan di depan klan Si? Kenapa? Kalian akan menggertak klan Si di 8 kota Desolates. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu, tapi klan Si kami benar dan tidak takut dengan apa yang dikatakan orang lain. Jangan salahkan klan Si kami karena tidak berdiri di atas upacara ketika Anda datang untuk memfitnah kami. Sekelompok orang keluar dari si klan. Yang memimpin yang berbicara adalah pria dewasa yang tampak jahat. AST 2307 ingin kalian juga mengalami perasaan klan kalian dimusnahkan. Qi yang menatap pria yang tampak arogan dan jahat ini. Mereka berasal dari generasi yang sama, tetapi pihak lain lebih mirip seorang pemuda. Dia adalah Master Sekte Junior klan Si, Si Dao. Dia adalah orang yang akan melakukan hal-hal dengan caranya sendiri dan sedikit arogan. Sangat normal baginya untuk sesekali menginjak-injak peraturan umum dan berbohong dengan giginya untuk membuat orang lain kesal. Saya selalu merasa bahwa saya tidak tahu malu, tetapi baru sekarang saya tahu bahwa saya masih jauh dari itu. Jadi, tidak ada batasan untuk tidak tahu malu,
hanya ada orang yang bahkan lebih tidak tahu malu. Saya sudah akhirnya melihatnya sendiri hari ini, Hao Tian memandang si Dao dan berkata dengan serius. Meskipun kata-kata Hao Tian tidak terlalu keras, orang-orang di sekitar dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Orang-orang dari klan Qi merasa bahwa kata-katanya sangat benar, dan bahkan ada orang lain yang ikut campur. Jika seseorang tidak tahu malu, maka dia tidak akan terkalahkan. Tidak ada yang aneh tentang ini. Ini bukan hari pertama kita mengetahui bahwa wanita Beatrice dari klan Qi ini tidak tahu malu. Siapa di Eight Desolates City yang tidak menyadarinya? Menyebutnya tidak tahu malu menunjukkan terlalu banyak rasa hormat padanya. Dia benar-benar tercela. Jika Bestart ini mati suatu hari, itu pasti karena dia terlalu tercela. Hao Tian melanjutkan. King Sui tidak menyangka bahwa Hao Tian begitu luar biasa dalam memarahi orang lain. Saudara Hao Tian benar-benar dapat melihat melalui berbagai hal. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengetahui apakah dia akan mati karena terlalu tercela hari ini. Seorang pria yang rukun dengan Hao Tian tersenyum dan berkata, "Hari ini, itu pasti akan terjadi," kata Hao Tian serius. Orang-orang di pihak klan Qi sangat bersemangat, tetapi orang-orang dari klan Qi semuanya memasang wajah muram, terutama si Dao. Biasanya, si Dao yang membenci orang lain, tapi sekarang, dia menjadi sasaran dendam. Kata-kata itu sebelumnya membawa dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang dia katakan sebelumnya. Jika klan Qi marah dan mengutuk mereka, si Dao tidak akan merasa marah tetapi malah senang. Dia selalu ingin membenci orang lain sampai-sampai mereka akan muntah darah. Namun, bukan hanya klan Qi yang tidak marah, dialah yang sangat marah sehingga dia malah ingin muntah darah. Tidak akan berdiri pada upacara. Aku akan melihat bagaimana klan Qi tidak akan berdiri pada upacara bersama kita. Apakah kamu tahu apa artinya berdiri di upacara? Kamu hanya sekelompok makhluk gila dan jahat. Qi yang memandang si Dao dan berkata dengan dingin. Ada lebih dari 10 pria tua di belakang klan Qi. Mereka juga ahli si klan. Meskipun ada cukup banyak orang di belakang mereka, orang-orang itu tidak cukup kuat untuk melawan klan Qi. Orang-orang dari klan Qi benar-benar berani. Tidak disangka kamu benar-benar kembali. Pada saat itu, sekelompok orang berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang biksu yang seukuran Raja Kong. Karena dia botak, sulit untuk mengatakan usianya. Dia memiliki fisik yang tinggi dan kuat, tidak terlihat terlalu tampan tetapi tampak mendominasi. Dia memegang staf besar. Sekelompok biksu dari berbagai usia mengikuti di belakangnya, masing-masing dari mereka tampak seolah-olah mereka bukan orang lemah. Sekte Buddha Surgawi. Sekte Buddha Surgawi adalah yang pertama bergegas. Saat itu, Sekte Buddha Surgawi telah mengirim orang paling banyak dan dengan demikian, tidak mungkin mereka bisa mencuci tangan dari masalah ini. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka untuk datang lebih awal dan bergandengan tangan dengan klan Qi. Dengan dia di sekitar, Sekte Gajah Iblis dan klan Wu tidak akan menghindar dari melangkah maju. Nama Sekte Buddha Surgawi benar-benar telah dipermalukan. Orang-orang yang berada di bawah ajaran agama Buddha dan biksu terkemuka semuanya adalah orang-orang saleh yang melenyapkan kejahatan dan mendukung apa yang benar, memberikan keselamatan dan bantuan kepada orang-orang. Orang-orang yang berkultivasi Buddhisme menyelamatkan orang-orang dalam kesulitan, dan menyelamatkan orang juga merupakan bentuk kultivasi untuk diri mereka sendiri. Mereka akan berusaha untuk mencapai keadaan tanpa pamrih, menjadi sangat baik hati. Kalian telah menodai kata Buddhisme, dan tidak akan pernah bisa menjadi Buddha sejati, kata King Sui kepada biksu yang memimpin. Siapa kamu? Hak apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang agama Buddha di sini? Biksu dari Sekte Buddha Surgawi tertegun sejenak. Cahaya aneh bersinar di matanya sebelum dia berteriak ke arah King Sui. Siapa aku? Akan kutunjukkan siapa aku. Segel berlian Buddha. Transposisi bintang. Gambar Buddha yang sangat besar muncul di sekitar King Sui, mengelilinginya. Buddha yang menjulang tinggi ini bersinar dalam warna emas yang cemerlang, dan auranya yang kuat membuat banyak orang ingin berlutut dan bersujud. Biksu itu juga terkejut dengan seni Buddhisme King Sui. Apalagi penguasaan skillnya sepertinya sangat tinggi. Biksu itu meledak dari serangan itu. King Sui sudah tahu seberapa kuat biksu ini. Selain itu, dia adalah orang yang berkultivasi dalam seni Buddhisme gelap. Dia mengolah telapak racun 1000 hati, sebuah teknik yang membutuhkan 1000 hati anak kecil untuk dilatih. Ini juga mengapa King Sui memusnahkannya secara langsung ketika biksu itu mengatakan sesuatu sebelumnya. King Sui sangat marah. Terhadap seseorang yang sangat gila, dia tidak akan mudah. Serangan yang satu ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini, Wu Xingyun dan Si Chenggang baru saja tiba dan melihat pemandangan ini.
Keduanya sangat terkejut. Orang-orang dari Sekte Gajah Iblis juga telah tiba. Kali ini, banyak orang telah datang dan sekarang ada lebih dari beberapa ribu orang. Sekitar 80% ahli dari berbagai kekuatan telah datang. Wu Xingyun awalnya datang untuk bertarung melawan King Sui, tetapi ketika dia melihat King Sui membunuh biksu itu dengan mudah, momentum pertarungannya memudar. Sebelumnya, King Sui sudah menerapkan formasi dan Battle God Halo pada dirinya sendiri. King Sui meningkatkan kekuatan pertahanannya dan kemudian menerapkan segel berlian Buddha, diikuti oleh transposisi bintang. Kekuatan serangan ini terlalu kuat. Di 3 wilayah bawah, serangan ini akan mampu melenyapkan semua orang yang menghalangi jalannya, bahkan dewa atau Buddha. Ketika Wu Xingyun melihat adegan ini, dia kehilangan kepercayaan diri. Dia tidak tahu apakah beberapa klan ini akan mampu menghentikan King Sui. Jika mereka tidak bisa, maka hasilnya akan jelas. Namun, memikirkan bagaimana Sekte Buddha Surgawi juga merupakan kekuatan besar, dia merasa bahwa tidak mudah bagi orang-orang ini untuk melenyapkan mereka. Betapa kejamnya. Seorang biksu tua memandang King Sui dan berkata dengan marah. Kejam. Karena kalian berasal dari Sekte Buddha Surgawi, apakah kalian tahu teknik bela diri apa yang dia kembangkan? Ini adalah telapak racun 1000 hati. Dia pasti sudah berhasil mempelajari teknik ini. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan seseorang untuk dapat menguasainya? Untuk mempelajari teknik ini membutuhkan penggunaan hati 1000 anak. King Sui tidak membiarkan mereka bertanya dan menjawab secara langsung. Apa? Saat itu, saya memiliki seorang anak yang meninggal karena digali jantungnya. Mungkinkah itu dilakukan oleh mereka? Seseorang dari klan Si berteriak. Tenang, kenapa kita mengungkit ini di saat seperti ini? Jangan jatuh ke dalam jebakan orang ini untuk memisahkan kita. Seorang pria tua dari Si klan dengan cepat berkata. Namun, semua orang tahu bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Banyak orang tahu betapa kejamnya telapak tangan 1000 hati itu. Namun, mengingat situasi saat ini, mereka tidak terlalu yakin apakah yang telah dikultivasikan oleh biksu itu benar-benar palem racun 1000 hati. Kamu berbicara sampah. Meskipun guruku mengolah telapak tangan racun 1000 hati, dia menggunakan hati binatang iblis. Guru adalah orang yang baik dan baik hati. Seorang biarawan muda berkata dengan keras. Jika hati binatang iblis digunakan, seseorang bisa memasuki keadaan penyimpangan ki atau bahkan mungkin sudah lama mati. Tidak ada cara untuk mengembangkan keterampilan. Telapak racun 1000 hati membutuhkan penggunaan hati manusia, dan anak-anak tidak boleh lebih dari 12 tahun. King Sui menjawab kembali pada biksu muda itu. Beku muda ini ingin membela gurunya tetapi akhirnya dirugikan. Dengan itu, semua orang sekarang tahu bahwa biksu itu benar-benar mengolah telapak racun 1000 hati. Klan Qi, apa yang terjadi saat itu telah berlalu. Mengapa tidak semua orang duduk untuk berbicara baik-baik? Jangan khawatir, kami setuju untuk klan Qi untuk mendirikan tempat di 8 kota desolates. Kepala klan Qi menonjol dan berkata, memang benar apa yang terjadi saat itu telah berlalu. Tetapi jika saya membiarkan ini pergi, leluhur dalam keluarga tidak akan bisa mati dengan tenang, dan mereka akan datang untuk meminta saya mencari ganti rugi untuk mereka. Jika saya tidak membunuh kalian, saya tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak. Apalagi, menurut kalian siapa kalian? Mengizinkan kami mendirikan klan Qi kami di sini. Sekarang, yang saya inginkan adalah agar kalian juga mengalami apa yang dirasakan klan Qi saat itu. Qi yang mengangkat kepalanya untuk melihat kepala klan Qi sebelum mengatakan ini perlahan. AST 2308 taklukkan dan bunuh, tekan, cara dia Dao. Inilah yang ingin dikatakan Qi Yang dan juga hasil yang dia inginkan. Dia telah melalui banyak rasa sakit sampai dia bisa lebih baik mati. Dia terpaksa memberikan putra dan putrinya, dan kemungkinan ayahnya dan senior lainnya dalam keluarga bertahan sangat rendah. Ini dianggap sebagai keluarga yang rusak. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Kata-katanya sangat berat, dan bahkan klan Si dan klan lainnya merasa itu sangat berat. Saat ini, mereka tidak merasa tenang dan takut, karena mereka merasa bahwa apa yang akan terjadi mungkin benar-benar tidak diketahui. Mereka memiliki perasaan samar bahwa mereka mungkin harus membayar semacam harga sebelum mereka dapat memusnahkan orang-orang ini dari klan Qi. Old Snake Freak, aku akan mulai membunuhmu hari ini. Qi yang melihat ke kepala klan Si dan menyerbu keluar. Pada saat ini, Dewa Pertempuran Kekuatan Perkasa mengayunkan palu besarnya ke udara dan setelah King Sui meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang cukup, dia tiba-tiba menabrak tanah. Gelombang dampak. Ini adalah teknik pertempuran unik yang dimiliki oleh Mighty Strength Battle God, menggunakan kekuatan yang kuat untuk menghancurkan dan membuat palung besar di tanah, membentuk area besar yang rusak.
Selama target tidak meninggalkan area ini, mereka akan terpengaruh bahkan jika mereka melayang di langit. Segel cerah Buddha. King Sui mencambuk Buddha emasnya yang menjulang tinggi, yang cahaya keemasannya begitu tajam sehingga sulit bagi mata seseorang untuk terbuka. Cukup banyak orang di sebelah kepala klan Si diseret keluar oleh kekuatan yang dilemahkan, tetapi kepala klan Si masih ada di dalamnya dan hanya merasa sedikit pingsan. Dia ingin mundur saat dia sadar kembali, karena saat ini, tebasan keras Qi yang sudah menerkam ke arahnya. Serangan kuat itu membuatnya gelisah. Dan saat dia akan menggunakan teknik teleportasi instan, dia menyadari bahwa seorang Buddha emas besar telah mengelilinginya. Pusing. Pada saat ini, ekspresinya adalah keputusasaan. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir untuknya. Memikirkan bahwa dia akan dibunuh begitu saja dengan satu tebasan. Puff. Tebasan tanpa ampun Qi yang memotong kepala pemimpin klan Si. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Kepala pemimpin klan Si jatuh ke tanah, dan suaranya menghantam hati semua orang di klan Si. Ini adalah suara yang berat bagi klan Si, tetapi bagi klan Qi, itu adalah suara yang sangat menyenangkan. Setelah menahan kesedihan selama beberapa dekade, mereka akhirnya memiliki sedikit ventilasi untuk kemarahan mereka. Mata paman ketiga Qi, paman kelima Qi, dan Qi yang memerah, dan mereka merasa sedikit bersemangat, terutama Qi yang. Selama ini, Qi yang merasa beban di pundaknya sangat berat. Terlebih lagi, penyakit tersembunyi yang dia alami sebelumnya membuatnya merasa sangat sulit baginya untuk bertahan lagi. Qi yang memandang King Sui, pria misterius dan kuat ini. Dia tidak memendam pikiran apapun terhadap King Sui. Di masa lalu, jika seseorang bisa membiarkan dia membalas dendam, dia bisa menyerahkan semua yang dia miliki. Bahkan jika dia diminta untuk menyerahkan hidupnya, dia tidak akan ragu-ragu. Kepala klan terbunuh. Bunuh mereka. Seseorang dari klan Si berteriak. Mata Si Dao memerah. Semuanya terjadi terlalu cepat dan pada saat ini, dia tidak secara impulsif ingin membalas dendam untuk ayahnya. Sebaliknya, dia menoleh ke orang-orang tua di klan. Orang-orang tua itu segera melangkah, mengeluarkan senjata mereka saat mereka melihat ke arah Qiyang. Dalam sekejap, serangkaian cahaya dan bayangan melintas saat mereka menyerbu ke arah Qiyang. Setelah klan Si selesai, kalian akan menjadi yang berikutnya. Apa yang kalian masih tunggu dan tidak bergerak? Saat itu, kita telah melakukan perbuatan bersama, dan kita semua harus menyerang sekaligus untuk memusnahkan mereka, mengembalikan kedamaian ke 8 kota desolates kami. Si Dao berteriak dengan sekuat tenaga. Sekte Buddha Surgawi bergerak, dan sekelompok besar orang berlari menuju klan Qi. Orang-orang dari Sekte Gajah Iblis dan klan Wu juga bergerak. Si Dao menatap King Sui dengan mata jahat, tetapi pada akhirnya, tatapannya mendarat di Wu Xingyun. Tuan Muda Sekte, seorang pria tua tiba di sebelah Si Dao. Seni mengejar, Ki Kaisar, dominasi area. King Sui terus melakukan keterampilannya. Gunung Sembilan Benua, segel Suantian, segel kebijaksanaan Buddha. Ada terlalu banyak orang di pihak lawan. King Sui memanggil binatang iblisnya. Orang lain juga memanggil binatang iblis mereka. Adegan itu tiba-tiba menjadi pemandangan yang mengesankan. Ada binatang iblis besar di mana-mana, dan King Sui dan orang-orang dari klan Qi tetap bersama. Saat ini, mereka adalah tim dan tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Hal ini memudahkan penerapan formasi King Sui dan kemampuan Divine Weapon Flying Sword. King Sui terus bergerak tetapi masih tidak dapat memastikan bahwa tidak ada cedera atau kematian. Dia melakukan yang terbaik untuk mengurangi korban seminimal mungkin. Agar mereka memiliki lebih sedikit korban, mereka harus berurusan dengan pemimpin di antara musuh sesegera mungkin. Sekarang ada beberapa puluh ahli dari klan Si yang datang. King Sui, Qi Yang dan istrinya berjuang keras. Meskipun mereka cukup kuat sekarang, musuh memiliki keunggulan dalam jumlah, dan mereka ditahan. Gunung Sembilan Benua. Ledakan. Gunung Sembilan Benua dianggap cukup kuat saat ini. Terlebih lagi, dengan shield attack-nya, itu sangat menakutkan. Jejak Buddha hebat. King Sui mengulurkan tangannya dan menggunakan kekuatan penekan yang kuat untuk menekan Gunung Sembilan Benua. Ruang yang cukup besar dihancurkan di daerah itu. Ketika orang-orang itu dikirim terbang, Qi Yang dan istrinya, bersama dengan binatang iblis King Sui semuanya bergerak. Tubuh besar Diamond White Tiger King terus melesat di antara kerumunan, dan sesekali terdengar teriakan kesakitan yang terdengar. Kedua wanita King Sui memanggil Sun Phoenix dan Black Eyes Divine Worm mereka. Ketika Wu Xingyun melihat situasinya, dia secara bertahap mundur. Pada saat itu, Si Dao melihat ke arah pria tua di sebelahnya dan berkata, "Kakek Nu, bunuh dia." Orang tua itu mengangguk dan tubuhnya, yang hanya kulit dan tulang, keluar seperti embusan angin.
Belati tajam yang dia pegang menusuk ke bagian belakang jantung Wu Xingyun. Wu Xingyun tidak lemah untuk memulai, dan dia masih cukup kuat bahkan setelah dia dilemahkan oleh King Sui. Bagaimanapun, dia berasal dari Sekte Hujan Surgawi. Namun, dia langsung dibunuh oleh lelaki tua itu tanpa peringatan apapun. Kecepatan lelaki tua itu seperti hantu, tidak memunculkan gelombang origin Qi di sekitarnya. Anda, Wu Xingyun terdiam setelah mengucapkan kata ini, menatap lelaki tua dari klan Si ini dengan mata pahitnya. Kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba menendang bagian belakang jantung Wu Xingyun, menciptakan lubang berdarah di sana. Mayat Wu Xingyun mendarat di antara orang-orang dari klan Wu. Xingyun, kepala klan Wu berteriak kesakitan. King Sui merasa aneh. Wu Xingyun tidak lemah untuk memulai, jadi bagaimana dia bisa terbunuh tanpa peringatan? Baik dia maupun Qi Yang dan istrinya tidak bergerak, dan yang lainnya, entah mereka tidak bergerak atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk mencapai hal seperti itu. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia di sini untuk membunuh dan orang-orang ini perlu dibunuh cepat atau lambat. Pertempuran berlanjut dan nyawa hilang setiap saat. Senjata berayun di mana-mana. Segel kebijaksanaan Buddha King Sui akan menyerang sesekali, mengurangi kerusakan yang ditimbulkan oleh lawan tanpa mereka sadari. Ini juga satu hal yang sangat diandalkan oleh King Sui. Itu karena bahkan kekuatan Nona Bu mencapai 800 miliar kekuatan Dao, dan akan sangat normal jika ada kuda hitam di wilayah 8 Desolates. Namun, King Sui masih tidak merasakan tekanan apapun. Itu karena dia bisa mengurangi kerusakan serangan lawan ke tahap yang luar biasa. Ada sedikit korban di pihak Ciklan, dan itu berkat pengetahuan mereka tentang serangan kombinasi sederhana. Meskipun serangan kombinasi ini sederhana, mereka sangat praktis. Jika mereka bekerja sama dengan binatang iblis, bahkan yang lebih lemah akan dapat melindungi diri mereka sendiri setidaknya. Puff-puff. Pedang Qi yang seperti pisau tukang daging, dan orang-orang tua dari klan Si itu terus jatuh. Saya tahu bahwa saya tidak hanya harus membayar dengan nyawa saya untuk hutang yang tertinggal saat itu, tetapi saya juga harus membayar kembali dengan bunga. Seorang lelaki tua merasa dibebaskan tepat sebelum kematiannya. Taklukkan dan bunuh. Menekan. Gunung Sembilan Benua King Sui dan transposisi stelar terus menundukkan dan membunuh lawan. Kadang-kadang, dia juga akan menggunakan pedang terbang senjata surgawinya untuk menyelamatkan orang lain. Pertempuran itu intens, darah memenuhi tempat itu, dan orang-orang dari klan Wu, klan dia, Sekte Buddha Surgawi, dan Sekte Gajah Iblis terus berjatuhan. AST 2309 membunuh dia Dao, tinju naga berserk. Pertempuran tidak berlangsung lama. Darah mewarnai lingkungan klan Si dengan warna merah dan udara dipenuhi dengan bau darah. Sense spiritual King Sui selalu diaktifkan sepanjang pertempuran dan tiba-tiba, dia melihat dua sosok pergi dengan cepat melalui inderanya. Mereka akan menghilang dari batas-batas sense spiritualnya. Teknik penglihatan surgawi. King Sui segera menggunakan teknik penglihatan surgawinya dan kemudian dengan cepat melompat ke arah dari mana kedua orang itu menghilang. 9 langkah istana. Dia segera melampaui dua sosok itu dan ketika King Sui membuka matanya, dia melihat Si Dao dan seorang lelaki tua-tua. Tidak ada jalan keluar untukmu. King Sui berkata dengan lembut. Terhadap seseorang dari klan Si, King Sui memutuskan bahwa lebih baik menyingkirkan mereka. Dia tidak ingin membiarkan terlalu banyak orang dari klan Si pergi, terutama orang-orang seperti Si Dao. Kamu sudah membuat masalah besar. Ketika saatnya tiba, kalian semua akan mati. Pada saat ini, Si Dao tersenyum dan berkata dengan kejam. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu akan mati sebelum saatnya tiba, kata King Sui tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresi dinginnya. Dia sudah mengaktifkan kemampuan kurungan 9 istana hukum. Ini adalah kemampuan yang dia dapatkan dari 9 hukum istana di lain waktu. Di dalam istana 9, King Sui adalah surga. Dia adalah orang yang melakukan tembakan. Ada beberapa kemampuan yang dimiliki 9 istana, yang memungkinkan King Sui untuk dapat menekan lawan tidak peduli seberapa kuat mereka. Si Dao tidak terlalu cemas dan terus melakukan sesuatu tanpa mengedipkan mata saat dia berkata, kamu telah membunuh Wu Xingyun. Apakah kamu tahu siapa Wu Xingyun? Tentu saja, King Sui tahu tentang ini. Alasan dia mengingat nama ini adalah karena nona muda Buklan. Selain itu, dia juga menganggap kematian Wu Xingyun aneh. Sekarang, dia memiliki kecurigaan yang samar, tetapi dia berkata tanpa mengedipkan mata, tidak masalah siapa dia. Dia sudah mati sekarang. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Hujan Surgawi? Dia Dao tersenyum dingin dan berkata. Sekte Hujan Surgawi. Apa itu? King Sui belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Namun, dia tidak takut pada kekuatan biasa di 3 wilayah bawah.
Namun, jika itu adalah pengaruh besar yang datang dari 3 wilayah atas, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda sama sekali. Sekte Hujan Surgawi adalah dominator di 3 wilayah bawah. Apakah Anda tahu apa artinya? Itu berarti bahwa bahkan jika kekuatan terkemuka bergabung, mereka tidak akan cocok dengan Sekte Hujan Surgawi. Si Dao memandang King Sui dan tersenyum brutal. Meskipun King Sui tidak terlalu khawatir, dia masih terkejut sejenak, keberadaan seperti apa Sekte Hujan Surgawi ini. Aku sudah mengatakannya, kamu akan dihukum. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan dan katakan. King Sui tahu bahwa pihak lain pasti akan melanjutkan dan mengutarakan pikirannya. Semakin King Sui mencoba menghentikannya untuk melanjutkan, semakin banyak pihak lain yang akan angkat bicara. Wu Xingyun adalah murid termuda dan paling disayangi dari Grand Elder yang kuat di Sekte Divine Rain. Jika seseorang membunuh murid Grand Elder, saya ingin tahu apakah kalian akan mampu menahan amarahnya. Dia Dao menyeringai dingin. Baiklah, sudah waktunya bagimu untuk pergi. King Sui hendak bergerak. Mungkin bukan itu masalahnya. Jika aku ingin pergi, tidak ada cara bagimu untuk menghentikanku. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah drastis dan menjadi sangat pucat. Dia memandang King Sui seolah-olah dia telah melihat keberadaan yang luar biasa. Apakah kamu akan menggunakan jimat 5 elemen untuk melarikan diri? King Sui tersenyum. Alasan si Dao tetap di sini adalah karena dia memiliki kemampuan terakhir untuk melarikan diri, jimat perisai emas. Namun, dia sekarang menyadari bahwa tidak ada reaksi apapun dari harta ini sama sekali dan juga tidak ada petunjuk tentang panjang gelombang spiritual. Alasan dia bisa tetap tenang sebelumnya adalah karena kemampuan terakhirnya untuk melarikan diri. Ketika kemampuan ini kehilangan efeknya, teror dengan cepat memenuhi seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba merasa sangat dingin, dan kakinya tampak seperti diisi dengan timah dan tenggelam di tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang tua itu sama terkejutnya. Ketika si Dao melarikan diri, dia akan membawa lelaki tua itu bersamanya. Orang tua itu sangat kuat, dan si Dao masih muda. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, si Dao masih harus bergantung pada lelaki tua ini selama beberapa dekade ke depan. Orang tua itu tampak sedikit cabul dan sangat kurus. Pakaiannya tampak sangat longgar dan aneh pada dirinya. Bisa jadi karena usianya terlalu tua sehingga dia tidak tampak sangat cemas bahkan setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Sebaliknya, dia menatap King Sui dengan sepasang mata yang menakutkan. Orang tua itu bergerak. Dia memegang belati pedesaan dan gerakannya sangat sulit dipahami seperti gerakan hantu. Dia menyerbu ke arah King Sui dengan lari cepat dan kemudian mendorong si Dao ke kejauhan. Cepat, lari. Lari sedikit lebih jauh dan kamu akan dapat menggunakan jimat perisai emas. Dia telah menerapkan kurungan ke area ini. Orang tua itu berpengetahuan luas dan tahu bahwa dengan King Sui yang masih sangat muda, tidak mungkin baginya untuk dapat menerapkan kurungan ke area yang sangat luas. Si Dao tampak sedikit ragu-ragu. Meskipun dia bukan orang baik, dia masih sangat menghormati lelaki tua itu. Orang ini adalah seseorang dari generasi kakeknya. Dia adalah pengawal pribadi kepala klan sebelumnya dan mahir dalam seni pembunuhan dan penyembunyian. Dia memperlakukan si Dao dengan sangat baik dan juga telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Bagaimana mungkin King Sui membiarkan si Dao melarikan diri? Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk mengunci si Dao. Saat dia bergerak, itu dengan transposisi stelar. Si Dao mungkin dianggap cukup kuat di antara orang-orang seusianya, tapi dia masih memiliki level yang berbeda jika dibandingkan dengan keberadaan seperti Wu Xingyun dan Nona muda klan Bu. Dengan hukum 9 istana, pengurangan kecepatan dari sebelumnya selain teknik penglihatan surgawi, hasilnya diputuskan. Si Dao sudah menghilang pada saat dia meninggal dengan kematian yang tidak terduga. Wajah lelaki tua itu masih tampak sangat tenang, dan dia tahu bahwa perbedaan antara dia dan pemuda ini sangat besar. Teknik gerakan King Sui jauh lebih baik daripada miliknya. Dia adalah seorang pembunuh dan teknik gerakannya adalah keterampilan terkuatnya. Namun, bahkan keterampilan yang paling dia banggakan tidak sebanding dengan King Sui. Jika dia tahu bahwa apa yang King Sui gunakan adalah Windwise Willow, dia tidak akan begitu terkejut. Ini adalah salah satu teknik gerakan paling menakutkan dan terbaik yang pernah ada di masa lalu. Dedalu angin. Satu pukulan. King Sui tidak memikirkan apapun dan hanya mengeluarkan pukulan keras. Ledakan. Orang tua itu tidak dapat menghindari di bawah hukum 9 istana King Sui dan dipukul oleh pukulan itu. Ini bukan apa-apa, tapi King Sui tercengang. Itu karena serangkaian teknik tinju dengan cepat melintas di benak King Sui. Satu set teknik tinju tambahan telah muncul dalam bentuk naga dari teknik mimikri 9 hewan.
Tinju naga berserk, itu memiliki nama yang sederhana. Pada saat ini, King Sui tidak lagi peduli untuk melihatnya. Dia langsung melakukannya untuk memeriksa seberapa kuat kehebatannya. Mengaum, King Sui meluncurkan pukulannya dan dengan raungan naga yang samar, seolah-olah seluruh lengannya memiliki gerakan bayangan naga. Ketika King Sui mengayunkan pukulan ini, dia merasa itu datang dengan turbulensi kekuatan yang kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bahkan ketika dia melakukan Paragon Strike, dia sepertinya tidak merasa bahwa itu sekuat ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, lelaki tua itu dikirim terbang dan memuntahkan darah oleh pukulan King Sui. Hasil ini membuat King Sui tercengang. Kekuatan pukulan ini sangat kuat, tetapi dia merasa tidak perlu melakukan pukulan berat seperti itu. Namun, ini bukan waktunya untuk terlalu memikirkannya. Dia segera mengejar dengan kilat dan kemudian diikuti dengan tinju naga berserk lainnya. Kedua lengannya tampak seperti naga besar dan ketika pukulannya mengenai, itu terasa menggembirakan. Kehebatan pukulan itu bahkan membuat King Sui merasa gembira. Seolah-olah dia bisa meledakkan lubang di langit. Pukulan ini mendarat di dada orang tua itu dan mengakhiri pertempuran secara langsung. King Sui melihat sekeliling dan melihat bahwa semuanya sepertinya akan segera berakhir. Sejumlah orang dari klan Xi, klan Wu, dan pasukan lawan lainnya telah kabur. Lagi pula, ada terlalu banyak dari mereka dan beberapa dari mereka memiliki benda misterius yang memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tidak praktis untuk ingin membuat mereka semua tetap tinggal. Pertempuran berakhir. Mengesampingkan mereka yang terluka ringan, ada 20 orang dari pihak Ciklan yang telah meninggal dan 18 dari mereka yang terluka. 20 anggota yang telah meninggal adalah yang terlemah di antara mereka dan meskipun itu sedikit menyedihkan, secara keseluruhan, itu masih merupakan akhir yang bahagia. AST 2310 tinju naga berserk yang kuat, membangun kembali klan Qi. Melihat kembali perjuangan mereka sampai sekarang, Qi Yang linglung. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk menangis. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, ingin memberitahu anggota klan Qi yang telah meninggal untuk melihatnya. Klan Qi telah kembali. Saat ini, semua orang di klan Qi merasa sangat emosional. Setiap orang memiliki rasa memiliki. Sebuah klan memberi mereka persis seperti itu. Itu seperti apa yang terjadi pada semua orang di kehidupan King Sui sebelumnya. Tidak peduli apa jenis karakter tidak penting mereka akan memiliki rasa memiliki negara mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara adalah tanggung jawab semua orang. King Sui melihat sekeliling sebelum mengalihkan perhatiannya ke teknik mimikri 9 hewan. Sekarang ada tinju naga berserk tambahan di bawah bentuk naga. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia memahami teknik pertempuran baru. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, dengan penggunaan Windwise Willow, tinju naga berserk Dragon Form terbangun. Ini adalah kebangkitan. Itu adalah teknik pertempuran formulir naga. Namun, sebelum ini, hanya saja dia tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya dan karenanya tidak memahaminya. King Sui melihat ke arah tinju naga berserk. Tinju naga berserk. Teknik tinju fisik yang kuat dari ras naga untuk menyerang. Persyaratan paling dasar untuk mempelajari teknik tinju ini adalah memiliki tubuh yang kuat. Itu karena kehebatan tinju naga berserk sangat luar biasa. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, seseorang akan terluka ketika mencoba menyerang pihak lain. Tanpa tubuh yang kuat, seseorang tidak akan bisa melepaskan kehebatan tinju naga berserk. Hal kedua adalah kekuatan. Kekuatan bukanlah hal yang paling penting, tetapi semakin kuat kekuatannya, semakin baik. Namun, harus ada hubungan relatif dengan pertahanan seseorang. Kekuatan seseorang tidak boleh melampaui pertahanannya sendiri. Kalau tidak, akan sangat mudah bagi seseorang untuk terluka. Hal lain adalah kecepatan. Kecepatan adalah kekuatan. Ketika dua serangan memiliki tingkat kekuatan yang sama, kecepatan adalah faktor yang sangat penting. King Sui akhirnya memahami pentingnya Windwise Willow. Itu karena tanpa Windwise Willow, dia mungkin tidak akan bisa memahami tinju naga berserk ini dalam waktu dekat. King Sui terus membaca dan merasa sangat bahagia. Tidak ada indikator kekuatan konkret untuk tinju naga berserk. Dia hanya tahu bahwa kecepatan menentukan kehebatan tinju naga berserk. Selama pertahanan tubuh seseorang bisa menahannya, maka kecakapan untuk berserk Dragon Fist bisa menjadi semakin menakutkan. Selain itu, tinju naga berserk itu sendiri memiliki kemampuan unik, peningkatan kerusakan. Jika kerusakan yang Anda miliki adalah 5, ketika mengenai target, kerusakannya bisa menjadi 8 atau lebih tinggi. Ini adalah sifat unik dari Berserk Dragon Fist. Berserk Dragon Fist menggunakan pertahanan seseorang sebagai fondasi. Setiap pukulan menghasilkan setiap dorongan menakutkan seseorang,
dan kekuatan serangan akan ditentukan oleh kecepatannya. Ini adalah tinju naga berserk. King Sui merasa bahwa ini adalah teknik tinju yang dibuat khusus untuknya. Ini masuk akal. Teknik ini adalah bagian dari warisan miliknya, dan tidak aneh jika itu dibuat khusus untuknya. Bagaimanapun, teknik mimikri 9 hewan adalah eksistensi yang dimiliki oleh jejak jiwanya sendiri. Warisan adalah hal yang baik. Itu karena tinju naga berserk tampak seolah-olah terpatri ke dalam jiwanya dan tidak perlu baginya untuk belajar terlalu keras ke dalamnya. Jadi, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan atau ketidaktahuan. Seolah-olah dia telah berlatih selama beberapa puluh ribu kali. King Sui memikirkannya. Jika dia memperkuat ketangguhan tubuhnya dan kemudian berusaha keras untuk menaikkan level Windwise Willow-nya untuk meningkatkan kecepatannya, kehebatan tinju naga berserk akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, seseorang mungkin bisa menjadi seperti naga berserk humanoid. King Sui juga mendambakan kekuatan itu. Lagi pula, pria mana yang tidak ingin memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa? Selama ini, dia lebih fokus pada keterampilan kontrol. Kemampuan outputnya hanya akan dianggap biasa-biasa saja. Saat ini, dengan transposisi stelar dan pedang terbang, dia mampu menebus perbedaan. Namun, keduanya tidak memiliki banyak hubungan dengan dirinya sendiri. Selain itu, transposisi stelar hanya dapat digunakan sekali setiap 5 menit sementara pedang terbang terutama berfokus pada ketajaman dan kecepatan. Penambahan Berserk Dragon Fist terasa sangat menggembirakan bagi King Sui. Dia akhirnya memiliki teknik tinju yang memungkinkan dia untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan orang lain. King Sui sadar kembali dan memperhatikan bahwa yang lain membalut luka mereka, merawat mayat rekan mereka, atau minum air. Dia berjalan menuju Qi Yang dan istrinya. Kedua wanita itu juga ada di dekatnya. Pertempuran telah berakhir dan banyak orang berada dalam kesulitan. Namun, kedua wanita itu masih terlihat bersih dan tidak ternoda. Itu tidak tampak seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran. Kehebatan yang ditunjukkan Shen Huang selama pertempuran sebelumnya mengejutkan banyak orang. Dia telah menerima warisan bunga surgawi dan dengan demikian tidak ada yang bisa mendekatinya selama pertempuran. Selain itu, dia memiliki naga surgawi pelangi remaja di sebelahnya. Adapun apakah yang lain tahu itu adalah naga surgawi pelangi, itu tidak terlalu penting. Saudaraku, ayo pergi ke klan Qi. Aku ingin tahu apakah klan Qi sebelumnya masih ada. King Sui melihat sekeliling dan berkata. Beberapa dekade telah berlalu, dan mereka tidak tahu apakah bangunan itu masih ada. Jika ya, lalu milik siapa sekarang? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Qi Yang menepuk bahu King Sui dan berkata. Aku tidak tahu apa yang membuat hubungan kita sebelumnya. Qiao dan Qi Feng adalah anak angkatku, jadi meskipun mempertimbangkan mereka, kita akan dianggap saudara. Jika kita saudara, maka jangan berdiri pada upacara. Jadilah lebih riang, King Sui tersenyum dan berkata. Jika aku jadi kamu, aku juga akan riang. Aku tidak pernah ditolong oleh orang lain seperti ini. Ditolong ketika aku sangat putus asa sehingga aku hampir tidak bisa berdiri kembali. Itu perasaan bukanlah sesuatu yang memungkinkan Anda untuk menjadi riang seperti yang Anda inginkan. Qi Yang berkata pahit dengan sedikit senyum di wajahnya. Aku mengerti. Tapi sekarang setelah semuanya terselesaikan, kamu akhirnya bisa bebas. Perlakukan aku sebagai sahabat atau saudara terbaikmu. Tentu saja King Sui mengerti ini. Jika seseorang berhutang budi kepada orang lain, akan sulit untuk merasa bebas. Klan Qi. Manor klan Qi sebelumnya masih ada. Itu adalah bangunan besar dan pedesaan. Ketika Qi Yang berdiri di depan tempat itu dan melihat ke gerbang pedesaan, dia menangis tak terkendali. Dia bukan satu-satunya. Banyak orang juga tidak bisa menahan air mata mereka. Sudah hampir 40 tahun. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dapat kembali ke tempat ini suatu hari nanti, kembali ke klan Qi. Qi Yang melihat ke pintu gerbang. Dia berjalan perlahan dan mendorong pintu yang berat itu. Saat itu, banyak orang telah meninggal di sini. Bisa jadi karena alasan inilah tidak ada yang tinggal di rumah besar ini. Tentu saja, hanya segelintir kekuatan yang mampu untuk tinggal di istana yang begitu besar, tetapi mereka tetap memiliki istana mereka sendiri. Jika Anda membiarkan mereka tinggal di rumah klan Qi, mereka tidak akan merasa nyaman. Qi Yang mendorong pintu, berjalan masuk, dan pemandangan sepi tersaji di depan matanya. Rumput liar tumbuh di mana-mana dan banyak dari mereka lebih tinggi dari seseorang. Namun, terkadang ada tikus atau hal lain yang lewat. Kolam di halaman sudah mengering, hanya rumput kering yang terlihat di dalamnya. Semua orang mengeluarkan beberapa senjata dan mulai membersihkan tempat itu. Ada kekuatan dalam jumlah. Dengan lebih dari 100 dari mereka, semuanya adalah pejuang yang kuat,
sangat mudah untuk membersihkan tempat itu. Dalam keadaan biasa, mereka tidak perlu melakukan tugas seperti itu. Namun, hal-hal yang berbeda sekarang dan melakukan tugas-tugas ini tampaknya menjadi semacam hal yang mereka nikmati. Setelah semua penyiangan dan pembersihan, tempat itu dirawat dengan sangat cepat. Beberapa orang mulai mengisi kolam dengan air, dan banyak orang mulai membersihkan bagian dalam manor. King Sui dan kedua wanita itu tidak membantu. King Sui memegang tangan kedua wanita itu dan melihat sekeliling, mulai mengatur formasi. Tempat ini mungkin menjadi medan perang. King Sui memikirkan sekte hujan surgawi itu. Selain itu, sekte gajah iblis, sekte Buddha surgawi, dan klan Wu masih ada. Klan Xi adalah satu-satunya kelompok yang dianggap mengalami nasib yang sama seperti klan Qi saat itu. Mereka tidak hanya membersihkan, tetapi ada juga orang yang membeli banyak bunga dan rumput untuk ditanam di kebun. Beberapa hal yang perlu diganti juga diganti. Bagaimanapun, pertempuran saat itu telah merusak banyak hal. AST 2311 Diktator 3 Wilayah Bawah, Sekte Hujan Surgawi. Rumah klan Qi tidak terlalu besar, tapi jelas tidak kecil sama sekali. Ada 5 halaman utama, masing-masing memiliki 2 baris halaman, dan setiap baris memiliki lebih dari 100 halaman yang lebih kecil. 2 baris di belakang bahkan lebih banyak. Mempertimbangkan hal ini, Manor Qi Klan benar-benar tidak kecil. Bagaimanapun, manor itu seperti kompleks dengan beberapa rumah, memiliki kolam dan pavilion, dan ukuran setiap halaman kecil sekitar 1,5 mu. Satu-satunya alasan mengapa itu dianggap kecil adalah karena dibandingkan dengan istana klan lain, itu memang lebih di sisi yang lebih kecil. King Sui dan kedua wanita itu diberi halaman di belakang. Di manor klan kaya, semakin dalam lokasinya, semakin tinggi status orang tersebut. Yang tinggal di belakang terjauh cenderung menjadi leluhur tua klan karena sepi. Yang lain juga diberi tempat tinggal. Tidak semua orang diberi halaman untuk diri mereka sendiri. Tempat ini pernah menjadi rumah utama klan Qi di masa lalu dan dengan demikian, orang-orang yang tinggal di sini semuanya berasal dari cabang utama klan Qi. Untuk sebagian besar, satu keluarga akan diberi halaman kecil. Klan Qi memiliki rumah bangsawan lain di masa lalu yang bahkan lebih besar dari istana utama itu sendiri. Mereka terutama digunakan untuk menampung orang-orang yang memiliki peran menjaga. Namun, dengan jumlah orang yang ada sekarang, bahkan jika setiap orang ditugaskan dengan halaman kecil masing-masing, mereka masih tidak dapat mengisi satu halaman utama. Semua orang merasa sangat lelah, tetapi mereka juga merasa sangat bersemangat dan tidak ada dari mereka yang ingin beristirahat. Karena itu, banyak orang berkumpul untuk mengobrol tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini sudah berakhir untuk klan Xi. Aku ingin tahu apakah kepala klan akan mengambil inisiatif untuk berurusan dengan sekte Buddha Surgawi. Klan Wu sebenarnya tidak terlibat dalam masalah saat itu, tapi aku tidak tahu mengapa mereka melakukannya, terlibat kali ini. Adapun sekte gajah iblis, saya benar-benar tidak tahu apakah mereka telah berpartisipasi saat itu atau tidak. Seorang lelaki tua menghela nafas. Sekte Buddha Surgawi adalah kekuatan besar dan dikatakan bahwa mereka memiliki binatang penjaga yang kuat. Mereka mungkin akan datang untuk kita bahkan sebelum kita mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Biarkan mereka datang jika mereka mau. Kami tidak takut pada mereka. Kami tidak memiliki banyak orang, tetapi Tuan King bahkan lebih kuat dibandingkan dengan binatang penjaga manapun. Seorang pemuda berkata dengan penuh semangat. Itu benar. Aku ingin tahu apa latar belakang Tuan King. Mengapa kultivasinya begitu kuat dan mengapa dia memiliki kemampuan yang menakutkan. Jika bukan karena Tuan King, kita akan memiliki lebih banyak korban. Bahkan jika kita berhasil memusnahkan klan Xi seperti itu, kita semua mungkin akan mati juga, seru seorang pria lainnya. Ini bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Itu pasti. Saya mendengar bahwa Tuan King adalah ayah angkat Tuan Muda dan Nona Muda, kata seseorang. Oh, Anda mengatakan bahwa Tuan Muda dan Nona Muda keduanya masih hidup. Seseorang bertanya dengan heran. Dia benar. Pada saat ini, Qi Yang dan istrinya berjalan mendekat, tersenyum. Saat ini, sepertiga dari orang-orang yang hadir semuanya berasal dari cabang utama klan Qi sementara sisanya semuanya telah dianugerahkan dengan nama keluarga Qi juga. Setiap orang yang kembali untuk mengambil bagian dalam pertempuran ini sekarang semuanya dianggap sebagai anggota klan Qi. Kepala klan, kapan kita akan melawan sekte Buddha Surgawi? Seseorang bertanya dengan gelisah. Kami akan mengambilnya perlahan. Saat ini, klan Qi kami telah muncul di 8 kota Desolates sekali lagi. Kami akan memberitahu 8 kota Desolates bahwa klan Qi kami telah kembali dan kami akan mengumumkan apa yang telah terjadi saat itu. Qi yang tersenyum dan berkata.
Berita sudah menyebar kembali ketika mereka bertarung di Istana Siklan. Untuk pembudidaya tingkat mereka, hanya butuh teknik surgawi kecil untuk membiarkan suara mereka menyebar ke seluruh 8 kota Desolates. Tentu saja, persyaratannya adalah kemampuan seseorang untuk mencapai level Bei Huang Fan dan Shen Huang. Ketika tiba waktunya untuk makan, Qi yang pergi mencari King Sui untuk bergabung dengan mereka. King Sui membawa kedua wanita itu untuk bergabung dengan Qi Yang dan istrinya. Paman ketiga Qi, paman kelima Qi dan yang lainnya semua makan bersama. Hao Tian, Ziye, dan beberapa anggota klan Qi juga mengobrol sambil makan bersama. Saudaraku, apakah kamu tahu tentang Sekte Hujan Surgawi? King Sui bertanya. Sekte Hujan Surgawi. Wajah Qi yang berubah dan mengangguk. Apakah Sekte Hujan Surgawi sangat kuat? King Sui bertanya, sedikit bingung. Mereka adalah diktator dari 3 wilayah bawah. Mereka memisahkan diri dari dunia dan merupakan pengaruh besar. Bahkan Sekte Buddha Surgawi tidak cocok untuk menyemir sepatu mereka. Sekte Hujan Surgawi adalah penjaga 3 wilayah bawah, dan merekalah yang memahami aturan perlindungan, kata Qi Yang. Aturan perlindungan. King Sui tercengang. Itu adalah jenis teknik surgawi. Ada tempat unik di 3 wilayah bawah. Jika ada seorang ahli, yang jauh lebih kuat dari mereka yang ada di 3 wilayah bawah, datang untuk membunuh, Sekte Hujan Surgawi dapat bergerak sendiri dan lawan ke tempat unik di mana kekuatan kedua belah pihak akan dibatasi. Inilah aturan perlindungan itu. Qi yang menjelaskan. Ada kemampuan regulasi seperti itu. King Sui sangat terkejut. Kalau tidak, siapa yang bisa menangani orang-orang dari 3 wilayah tengah dan 3 wilayah atas? Kata Qi Yang. Saya mendengar dari Sidao bahwa Wu Xingyun adalah murid termuda dari seorang penatua di Sekte Hujan Surgawi. Wajah Qi yang sedikit pucat, dan pembuluh darah hijau di tangannya sedikit menonjol. Dia dibesarkan di 3 wilayah bawah dan di 8 kota Desolates. Tentu saja, dia tahu betapa menakutkannya Sekte Hujan Surgawi. Itu adalah keberadaan yang tak tertandingi di 3 wilayah bawah yang seperti dewa. Jika Sekte Hujan Surgawi ingin melenyapkan klan Qi, itu akan semudah menggerakkan kelingking kecil mereka. Jika kita benar-benar membunuh seseorang dari Sekte Hujan Surgawi, maka kita mungkin akan mati. Qi yang tersenyum pahit, tidak lagi merasa sesantai sebelumnya. Baiklah, saudaraku, jangan khawatir. Tidak apa-apa jika Sekte Hujan Surgawi tidak datang untuk mencari kita, tetapi tidak masalah bahkan jika mereka datang. Namun, jika mereka tidak masuk akal, maka kami hanya akan menghajar mereka juga. Kami telah menghajar cukup banyak orang dan menambahkan mereka tidak akan membuat banyak perbedaan. King Sui mulai menghibur Qi Yang. Saudaraku, aku tahu bahwa kamu sangat kuat, tetapi Sekte Hujan Surgawi adalah keberadaan yang menakutkan di sini. Saat menyebut Sekte Hujan Surgawi, Qi Yang merasa sangat pahit. Banyak hal sudah sampai pada ini, jadi, tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak saya percayai. Saya sudah bertanya pada ahli sebelumnya. Aku tidak tahu apakah orang itu berasal dari 3 wilayah bawah, 3 wilayah tengah, atau 3 wilayah atas, tetapi dia mengatakan bahwa aku mampu membawa bebanku di 4 wilayah terendah. King Sui tersenyum dan berkata. Qi yang memiliki kepercayaan buta pada King Sui. Namun, kesan yang dimiliki Sekte Hujan Surgawi di dalam hatinya terlalu dalam. Inilah mengapa dia bereaksi seperti ini. Memikirkannya, Qi yang tahu bahwa sebelumnya dia terlalu menyedihkan dan terlalu pengecut. Memikirkan hal ini, dengan sedikit rasa malu, dia berkata, saudaraku, aku sebenarnya tidak takut pada apapun sekarang. Meskipun kita belum sepenuhnya menyelesaikan pembalasan kita, itu sebagian besar telah ditangani. Bahkan jika aku mati sekarang, aku tidak akan merasa terlalu sedih. Aku hanya takut aku akan membuatmu dalam masalah. Kalian tidak boleh mati. Qiao dan Qi Feng sudah terlalu lama kesepian. Mereka masih harus pulang. King Sui tersenyum dan berkata. Saat menyebut Qiao dan Qi Feng, mata Qi Yang dan istrinya dipenuhi dengan kerinduan. Anak-anak mereka masih bayi saat itu, tetapi sekarang mereka sudah dewasa. Qi Yang dan istrinya tidak tahu bagaimana anak-anak mereka mengalami pasang surut selama bertahun-tahun, tetapi meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, kerinduan yang dirasakan pasangan itu benar-benar membuat mereka gila. Dunia ini sangat besar, dan mereka tidak menyangka akan dapat bersatu kembali dengan anak-anak mereka suatu hari nanti. Surga benar-benar memperlakukan mereka dengan baik. Keesokan harinya, klan Qi bersiap untuk bergerak lagi, tetapi mereka tidak menyangka musuh lebih cepat dari mereka, Sekte Buddha Surgawi, Sekte Gajah Iblis, dan klan Wu. Kali ini, lebih banyak orang dari 3 kekuatan datang.
Ada lebih dari 100.000 dari mereka dan semuanya ahli. Mereka mengepung Manor Ciklan. Dengan lebih dari 100.000 orang, itu berarti bahwa masing-masing pasukan telah memanggil semua ahli mereka. Dan mengingat bagaimana klan Qi hanya memiliki kurang dari 200 orang di pihak mereka, ketiga kekuatan itu jelas kehabisan darah. Melihat keluar dari Manor klan Qi, lingkungan mereka dipenuhi orang. Meskipun mereka semua merasa sangat percaya diri, mereka masih merasa sedikit murung. Ada terlalu banyak orang di pihak lawan, begitu banyak sehingga jumlahnya bisa menenggelamkan klan Qi mereka. Qi Clan, kalian memaksa kami berkali-kali. Hari ini, kami akan menyelesaikan ini untuk selamanya. Tidak perlu bagi kalian untuk menyebarkan rumor lagi, kata seorang lelaki tua yang tampak sangat mendominasi. Orang tua ini adalah seorang biksu dan ada biksu lain yang berdiri di sampingnya. King Sui mengenali biksu kedua, yang mulia Buddha manusia. Namun, saat ini, perhatian King Sui sepenuhnya terfokus pada apa yang berdiri di samping lelaki tua yang mendominasi. Ada kodok hitam besar dengan tubuh yang sepertinya terbuat dari verberite, memancarkan cahaya hitam. Itu memiliki sepasang mata merah darah yang memancarkan cahaya haus darah. Yang paling mengejutkan King Sui adalah bahwa katak hitam ini memiliki dua pasang mata yang terlihat persis sama, satu pasang di atas yang lain. AST 2312 pasukan luar biasa, pertempuran telah dimulai. Qi Clan, kalian memaksa kami berkali-kali. Hari ini, kami akan menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Kalian tidak perlu menyebarkan desas-desus lagi. Biksu tua yang mendominasi ini adalah penguasa sekte-sekte Buddha Surgawi. Adapun apakah dia adalah eksistensi terkuat di sekte Buddha Surgawi, itu adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Namun, statusnya sebagai penguasa sekte Divine Buddha Sekte saja sudah cukup sebagai bukti kekuatan. Qi yang memandang orang ini yang seharusnya sudah tua. Dia tidak memiliki rambut atau janggut, dan dengan demikian tampak agak muda. Namun, kata-kata yang dia katakan membuatnya terdengar seperti orang tua yang kurang ajar dan terbelakang. Sekte Buddha Surgawi, ketika saya melihat Anda lagi dan mendengar apa yang Anda katakan, saya merasa bahwa kata-kata Sekte Buddha Suci sangat menjijikkan. Klan Qi memaksa Anda berkali-kali. Apakah kami memaksa Anda untuk melenyapkan klan Qi kami? Apakah kami memaksa Anda untuk pergi jauh-jauh ke domain lautan bintang 9 benua untuk menghapus semua yang tersisa? Anda sudah sangat tua, jadi mengapa kata-kata yang Anda ucapkan terdengar seperti omong kosong? Apakah Anda telah menjalani seluruh hidup Anda? Tahun sebagai anjing. Qi yang bertanya dengan dingin. King Sui tercengang. Meskipun karakter Qi yang tidak terlalu lembut, dia masih dianggap sebagai orang yang lebih lembut. King Sui merasa bahwa Qi yang bukanlah tipe orang yang suka bertengkar atau memarahi orang lain. Namun, King Sui menemukan hal baru. Seseorang yang sangat marah akan dipenuhi dengan kekuatan kemarahan, dan kekuatan itu akan dimasukkan dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Ketika seseorang marah, darah dan energi mereka akan melonjak. Pada saat ini, kekuatan darah mereka akan meningkat 20%. Ini sama bahkan untuk orang biasa. Kekuatan semacam ini tidak akan menjadi pertimbangan untuk kekuatan mereka secara keseluruhan. Kekuatan ini agak sulit untuk dijelaskan dan juga sangat tidak stabil. Terkadang, itu hanya bisa bertahan untuk satu serangan sebelum orang tersebut kembali ke keadaan semula. Dia hanya anjing tua yang tak tahu malu. Sekte Buddha Surgawi juga pernah menjadi perwujudan keadilan, tetapi lihatlah apa yang telah mereka lakukan sekarang. Nenek moyang mereka yang telah meninggal mungkin sedang menunggu di bawah sana untuk memberi mereka pelajaran. Inilah yang mereka maksud ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak tahu malu tetapi masih ingin dihormati. Sekarang aku tahu seperti apa orang munafik itu. Melihatnya membuat penjahat tampak sangat imut. Hao Tian tertawa terbahak-bahak. King Sui tidak mengutuk tetapi hanya terus melihat katak hitam bermata empat itu. Melalui teknik penglihatan surgawinya, King Sui memperhatikan bahwa ini adalah binatang iblis kuno berdarah murni. Itu sangat kuat dengan garis keturunan darah yang kuat. Tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga unggul dalam gelombang suara dan serangan racun. Itu juga terampil dalam elemen air dan tanah. Katak hitam bermata empat ini terlalu kuat. Ini membuat King Sui merasa bahwa katak hitam bermata empat ini seharusnya adalah binatang penjaga sekte Buddha Surgawi. Anak muda, kamu terlalu tidak sopan. Bukankah seniormu menyuruhmu untuk menghormati yang lebih tua? Orang tua itu tidak cemas dan memasang penampilan seolah-olah dia sedang memberi pelajaran kepada junior. Karena kamu ingin menyelesaikan sesuatu, maka aku akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu. Qi yang tidak bisa diganggu untuk melanjutkan omong kosong dengan biksu tua itu. Pendeta Buddha manusia menatap King Sui dengan cahaya ganas yang sangat intens di matanya.
Dia tidak lagi tampak setenang sebelumnya. Saudaraku, ketika kita mulai bertarung nanti, hati-hati dengan katak bermata empat itu. Jangan menyerang terlalu cepat dan stabil. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. King Sui berkata dengan lembut kepada Qi Yang. Baiklah, apa yang harus saya lakukan nanti? Tanya Qi Yang. Kalau begitu, kamu bisa melawan biksu tua itu. Aku akan membantumu mengurungnya, kata King Sui. Baiklah, ayo kita lakukan. Nyanyian berlama-lama Buddha. Gambar seorang Buddha muncul di hadapan biksu tua dan secara bersamaan, nyanyian Buddhis yang samar terdengar di sekitarnya. Ini seperti sinar cahaya saat fajar, di mana kekuatan misterius muncul di sekitarnya. Keinginan bertarung untuk orang-orang di pihak lawan sangat tinggi, dan bahkan kekuatan mereka telah meningkat banyak. Ingat cara masuk dan keluar formasi. Jangan berlebihan karena ada lebih banyak orang di pihak mereka. Begitu kamu melihat situasinya tidak baik, masuklah ke formasi terlebih dahulu. Kamu akan aman kalau begitu. King Sui berkata kepada semua orang. Orang-orang yang terluka parah tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran, tetapi mereka semua berdiri dalam formasi, menonton. Mereka berharap bisa bergabung dalam pertarungan. Sisi lawan telah mengepung seluruh Qi Clan. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak orang di pihak mereka. King Sui keluar dari pintu keluar formasi. Dia sudah menerapkan formasi, dan yang dia gunakan adalah formasi berbentuk kerucut. Dia dan Qi yang berdiri di paling depan, bersama dengan binatang pembunuh naga King Sui, Raja Harimau Putih Berlian, dan binatang iblis lainnya. King Sui ingin memanfaatkan pertahanannya yang kuat untuk membuat celah di sisi lawan. Oleh karena itu, saat dia menuju keluar, dia menerapkan teknik pelemahan pada musuh berulang kali. Dan kemudian, dia langsung membunuh salah satu ahli dengan transposisi stelar. Segel kebijaksanaan Buddha. Segel kebijaksanaan Buddha King Sui mengenai biksu tua itu. Biksu tua ini juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. King Sui melakukan teknik gerakannya dan kemudian tinju naga berserk. Gunung 9 benua terus jatuh, dan binatang pembunuh naga terus menyerang sambil bekerja sama dengan King Sui. Tubuh besar Long Zuer juga melesat cepat, dan ada laba-laba iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Membunuh. Ketika pihak King Sui keluar, lawan membuat gerakan mereka juga. Lautan manusia menyerbu ke arah King Sui. Namun, meskipun mereka memiliki kekuatan dalam jumlah, tidak banyak dari mereka yang bertarung secara langsung. Lagi pula, tidak banyak orang di pihak King Sui. Bum-bum, suara benturan keras terus berdering dan aliran cahaya cemerlang terus meledak di langit. Biksu tua dan beberapa lainnya memimpin pertarungan, dan Qi yang mengayunkan pedang berapi merah dan bertarung melawan biksu tua. Untungnya, dengan efek penguatan keterampilan King Sui selain King Sui telah melemahkan biksu tua, Qi yang berhasil berada di atas angin. Pertarungan berlanjut dan pihak lawan menderita banyak korban. Gunung 9 benua terus membubarkan kelompok mereka. King Sui tidak membiarkan orang-orang dari klan Qi menyerang terlalu jauh jika mereka tidak dapat kembali ke formasi pada saat dibutuhkan. Jika itu terjadi, tidak akan ada cukup orang di pihak klan Qi untuk mengaktifkan formasi pembunuhan. Setelah efek melemah, banyak orang tidak dapat mengambil tinju naga berserk King Sui saat ini. Dedalu angin. Sebuah panah tajam yang mengerikan mengenai kepala seorang anggota klan Qi, menyebabkan kepala orang itu meledak di tempat. Sedikit kekacauan segera menyebar di sekitar orang-orang. King Sui dengan cepat mencari di antara kerumunan. Panah kebanyakan orang tidak bisa secepat ini dan mereka juga tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Seseorang dengan kemampuan seperti itu sudah dianggap sebagai penembak jitu, dan jumlahnya tidak banyak. Jika tidak, klan Qi akan dimusnahkan secara instan. King Sui segera melihat seorang pria dengan baju besi emas, dia memegang busur besar. Dia tampak setengah baya dengan tubuh tinggi dan berotot, dan dia hampir 1,5 kali tinggi orang biasa. Seseorang dari Sekte Gajah Iblis. Orang-orang dari Sekte Gajah Iblis memiliki perawakan tinggi, seperti raksasa kecil. Mereka memiliki garis keturunan darah gajah besar di dalamnya, yang dikabarkan sebagai gajah surgawi. Jika seseorang di antara mereka benar-benar telah menghidupkan kembali silsilah darah gajah surgawi yang sebenarnya, maka Sekte Gajah Iblis akan dapat bangkit sekali lagi. Saat ini, pria itu telah menarik busurnya, membidik ke arah Qi yang berada di tengah pertempuran. Ini belum semuanya. King Sui melihat bahwa tubuh besar katak hitam bermata empat itu tiba-tiba menonjol, dan langsung menjadi lebih besar, seperti gunung kecil. Gunung 9 benua. King Sui menyerbu langsung ke arah pria berbaju emas. Gunung 9 benua memasang penghalang di depan katak besar. Itu juga menghalangi pandangan pria berbaju besi emas. Ledakan. Katak besar itu membuka mulut besarnya dan menelan gunung 9 benua.
Krik-krik. Dan pada saat itu, pria berbaju emas melepaskan busurnya, dan panah tajam itu melesat dengan pancaran cahaya cemerlang dan aura mematikan. Pedang terbang senjata surgawi. King Sui mengendalikan pedang terbang senjata surgawi dengan pikirannya, mengirimkannya untuk berbenturan dengan ujung panah yang tajam. Ledakan. Sebuah ledakan terjadi. Bahan panah itu secara alami tidak sekuat pedang terbang King Sui. Selain itu, pedang terbang senjata surgawi saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi. Kecepatan dan kemampuannya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tangan penangkap naga. Sosok naga besar mengunci pria berbaju besi emas. Pada saat itu, King Sui juga telah tiba di sebelah pria itu. Bagaimanapun, Windwise Willow memungkinkannya bergerak dengan sangat cetar. AST 2313 kodok besar yang menakutkan, cara mengatasinya. Tangan penangkap naga. Ketika pria berbaju zirah emas itu tertangkap dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, raut wajahnya berubah drastis. Dan ketika dia melihat King Sui muncul di sebelahnya, ekspresi wajahnya menjadi lebih pucat. Ledakan kekuatan naga berserk inci. King Sui melancarkan pukulan sederhana namun keras ke tenggorokan pria berbaju zirah emas. Kaca, siluet King Sui menghilang dari tempat itu, dan dia kembali ke tempat dia sebelumnya. Itu adalah cerita yang panjang, tetapi dia hanya butuh waktu sebentar, karena dia tidak bisa pergi terlalu lama. Kalau tidak, tempat itu pasti akan dalam keadaan kacau balau. Pihak lawan juga punya banyak cara. Klan Qi telah menderita 5 korban, 2 tewas dan 3 terluka, di mana salah satunya terluka parah. Untungnya, ketiga pihak yang terluka sudah kembali ke formasi ke Klan Qi. Katak hitam bermata 4 yang telah menelan Gunung 9 Benua sepertinya ingin mencernanya. Itu terus mengeluarkan suara serak yang keras, dan angin kencang terbentuk di langit, menyebabkan banyak orang tidak dapat berdiri dengan stabil. Baru sekarang banyak orang tahu bahwa katak hitam besar ini adalah keberadaan yang menakutkan. King Sui tidak khawatir bahwa Gunung 9 Benua akan dicerna. Itu adalah harta tertinggi dan berat 9 benua gunung sangat menakutkan. Karena itu, dia tidak berencana untuk mengeluarkannya untuk saat ini. Gunung 9 benua yang telah menjadi lebih besar menyebabkan tubuh katak hitam bermata 4 membengkak. Itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan tubuhnya menjadi jauh lebih berat dan canggung. Setelah melihat perbedaan besar dalam jumlah antara kedua belah pihak, King Sui mengeluarkan 4 cacing surgawi es hitam besar. Ini adalah biaya yang besar. Saat keempat cacing surgawi es hitam keluar, suhunya langsung turun beberapa ratus derajat. Bahkan awan di langit pun membeku. Hanya pembudidaya yang kuat yang mampu menahan suhu ini. Orang biasa akan mati seketika. Cacing surgawi es hitam sangat kuat untuk memulai, apalagi keempatnya telah diperkuat sejak mereka masih dalam telur. Sejak itu, mereka terus menjadi lebih kuat. Dan meskipun tubuh mereka sudah matang, usia mereka masih cukup muda. Semua ini tidak penting. Kekuatan mereka sudah matang, dan kondisi mereka juga berada di puncaknya. Alam Valet Jade Immortal tidak akan mempengaruhi rentang hidup mereka di dunia luar. Cacing surgawi es hitam yang besar terus bergerak, memuntahkan udara seputih salju. Udara ini adalah racun yang hebat, racun es dingin hitam. Ini adalah racun esensi Black Ice Divine Worms, dan bahkan para pembudidaya tidak akan mampu menahannya. Saat itu, Shen Huang sudah sangat kuat, tetapi dia juga tidak mampu menahan racun es dingin hitam. Racun Black Ice Divine Worm yang ditemui Shen Huang adalah sesuatu yang tidak sebanding dengan racun Black Ice Divine Worm milik King Sui. Perbedaannya sebanding dengan jarak antara langit dan bumi. Yang Shen Huang temui sudah sangat menakutkan, jadi tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang betapa menakutkannya cacing es hitam King Sui. Jumlah kematian meningkat di banyak daerah. Dengan masuknya Black Ice Divine Worms, situasinya menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Ada terlalu banyak orang di pihak lawan, tetapi tidak banyak orang yang ambil bagian dalam pertempuran karena keterbatasan ruang. Oleh karena itu, pada saat ini, itu adalah ujian ketahanan bagi klan Qi. Daya tahan tidak menjadi masalah. Itu karena King Sui sudah memberitahu orang-orang dari klan Qi, jika kamu lelah, maka kembalilah untuk beristirahat. Kembalilah lagi setelah kamu beristirahat. Musuh terus berjatuhan, dan mayat di bagian bawah sudah menumpuk menjadi gunung kecil. Aura darah memenuhi tempat itu, tetapi es yang membekukan udara membuat bau darah tidak menyebar. Katak hitam bermata 4 masih terus serak. King Sui telah mengubah Gunung 9 Benua menjadi negara bagian terbesarnya. Namun, dia masih tidak dapat menyebabkan katak itu meledak. Tampaknya mustahil baginya untuk membunuh kodok besar ini dengan cara itu. Dalam situasi seperti itu di mana ada terlalu banyak musuh, akan lebih baik untuk membunuh orang yang memimpin terlebih dahulu. Tanpa pemimpin,
kekuatan pertempuran lawan akan sangat terpengaruh. Kepala klan Wu telah dibunuh oleh kedua wanita itu, dan mereka sekarang bertarung melawan beberapa ahli tingkat tetua atau penjaga klan Wu. Kepala Sekte Gajah Iblis masih ada. Dia tampaknya memiliki kepala yang kuat, dan kecakapan bertarungnya sangat kuat. Hao Tian dan yang lainnya nyaris tidak bisa mengimbanginya. King Sui menyuruh binatang pembunuh naga untuk pergi. Saat ini, binatang pembunuh naga tidak seperti dulu. Seharusnya bisa menangani situasi sekarang. Menggaok, suara keras terdengar, dan katak hitam bermata empat akhirnya memuntahkan Gunung Sembilan Benua. Kemudian, sosoknya yang besar menabrak Gunung Sembilan Benua. Tubuhnya yang besar seperti puncak gunung hitam dan jauh lebih besar daripada Gunung Sembilan Benua. Angin kencang bertiup tiba-tiba, diikuti oleh kabut hitam seperti aura di belakangnya. Kabut beracun. King Sui telah menggunakan dominasi areanya. Orang-orang di sisi klan Qi bermandikan cahaya perak seputih salju, menghalangi kabut hitam di luar. Ledakan. Gunung Sembilan Benua dikirim terbang menjauh. King Sui tidak tahu apakah katak besar itu mencoba menghancurkan Gunung Sembilan Benua atau hanya mencoba melampiaskan amarahnya. Setelah menerbangkan Gunung Sembilan Benua, mata hijau kodok besar itu kini berubah sedikit merah. Sekarang ia menyerbu ke arah King Sui, membuka mulutnya yang besar. Cairan hitam pekat mengalir ke arah King Sui dan sekitarnya. Pada saat yang hampir bersamaan, lengan kodok besar itu menabrak King Sui. Pedang terbang. King Sui tidak berani terlalu ceroboh. Kodok besar ini sangat aneh. Mengangkat tangannya, cahaya keemasan bersinar, menghalangi cairan hitam keluar. Ketika cahaya itu bersentuhan dengan cairan itu, suara mendesis yang intens terdengar, seolah-olah cahaya yang bersinar itu meleleh tanpa henti. Puff! Pedang terbang memotong katak bermata empat, tetapi ukurannya terlalu berbeda dari tubuh katak besar itu. Itu bahkan tidak sebanding dengan menggunakan jarum untuk menusuk pria dewasa. Itu seperti menggunakan jarum yang sangat halus seperti sehelai rambut sapi untuk menusuk seseorang, di mana tidak banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan. Ledakan. King Sui tercengang melihat bahwa dia dikirim terbang oleh katak besar ini. Duri bumi. King Sui melambaikan tangannya dan Erton bangkit dari bawah kodok besar. Duri bumi tidak dapat menembus katak besar dan langsung hancur. King Sui ahli dalam elemen tanah, dan dia jelas tentang kehebatan duri bumi. Duri bumi ini berkali-kali lebih keras daripada logam bermutu tinggi. Meski begitu, itu masih tidak sekuat fisik kodok besar itu. Menggaok, katak besar itu berteriak dengan marah seolah-olah merasa marah karena tidak membuat pemuda ini mati. Itu membuka mulutnya yang besar, dan lidahnya yang besar tiba-tiba melesat ke arah King Sui. Itu sangat bau dan cairan kental yang menetes darinya berwarna abu-abu gelap. Lidah itu panjangnya beberapa meter dan terlihat sangat menjijikkan. Jika seseorang dibungkus di dalamnya, bahkan jika mereka tidak mati karena racun, mereka akan mati karena jijik. Tiba-tiba, King Sui ingat bahwa dia masih memiliki kristal meledak. Tanpa berpikir dua kali, dia mengambil beberapa dari mereka dan melemparkannya ke mulut katak besar itu. Merasa bahwa ini tidak cukup, dia kemudian menerapkan dominasi area ke mulutnya juga. Dominasi area dapat meniadakan racun dan juga memiliki efek lainnya. Katak hitam bermata empat ini sangat beracun dan jika racunnya dihilangkan, King Sui bertanya-tanya apakah ini akan menimbulkan kerusakan padanya. Bum-bum, sebuah ledakan keras terdengar, menyebabkan tubuh hitam kodok besar itu menjadi lebih gelap. Itu terus serak dengan marah seolah-olah kesakitan. Namun, King Sui menyadari bahwa rasa sakitnya bukan karena kristal yang meledak tetapi karena dominasi area. Sebelumnya, Gunung Sembilan Benua telah dimakan dan masuk ke perutnya. Artinya kapasitas mulut dan perutnya juga sangat besar dan kuat. Oleh karena itu, kristal yang meledak ini tidak akan membahayakannya. Di sisi lain, dominasi area telah berhasil membuatnya mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Warna hitam pekat dari tubuhnya sepertinya menjadi sedikit lebih terang. Perubahan ini membuat King Sui tertegun sejenak dan kemudian dia tersenyum bahagia. Dia menyerbu tepat ke kodok besar itu, tangannya menjadi tembus pandang seperti batu giok, memancarkan cahaya suci. Tangan suci, tinju naga berserk. King Sui tiba-tiba meninju ke tubuh kodok besar ini. Puff. Sebuah suara seolah-olah sesuatu telah meledak terdengar. King Sui melihat ke tempat yang baru saja dia pukul dan tertegun. ST 2314 Kemenangan lengkap, potret Buddha Surgawi adalah gambar kuno alam surgawi. Puff. Sebuah suara seolah-olah sesuatu telah meledak terdengar. King Sui melihat ke tempat yang dia pukul dan tercengang. King Sui melihat ke tempat yang dia pukul. Sebagian kecil telah runtuh, dan itu berukuran 100 juta meter kubik. Itu dalam keadaan berdarah. Tubuh kodok besar itu sangat besar,
tetapi sebagian yang runtuh juga tidak dianggap kecil. Katak besar itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Lukanya tidak dianggap besar, tetapi rasa sakit yang menusuk hati itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya. Itu adalah rasa sakit yang langsung sampai ke tulangnya, seolah-olah rasa sakit itu akan merobeknya, seperti perasaan ditusuk-tusuk bambu ke kuku seseorang. Tubuhnya yang besar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Itu terlalu menyakitkan. Kekuatan ini membuat kodok besar merasa takut. Itu adalah makhluk yang sangat beracun, binatang iblis dari elemen kegelapan. Kelemahannya adalah kekuatan suci dan pemurnian. Dan pada saat ini, King Sui dengan cepat menyerang tinju naga berserk seperti badai dahsyat. Krik-krik, tangisan yang menyiksa terdengar di langit, gempa susulan meniup semua awan. Pukulan King Sui menghantam daging katak setiap saat, semua ditujukan ke tempat dalam jarak 10 meter persegi. Saat ini, dia telah memukuli tubuh kodok besar itu hingga organ-organnya terbuka. King Sui awalnya telah siap untuk menggunakan transposisi stelar, tetapi dia sekarang merasa bahwa itu tidak perlu. Dia telah menemukan cara yang lebih efektif untuk melawan kodok besar. Kalau tidak, hanya dengan tinju naga berserk saja, dia tidak akan bisa menghajar kodok besar itu menjadi keadaan yang mengerikan. Krik-krik, kodok besar, yang masih mengeluarkan tangisan kesakitan, melepaskan aura hitamnya. Itu tidak lagi berani mencoba menelan King Sui. Pertahanannya yang kuat yang sangat dibanggakannya sangat lemah sehingga bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari manusia ini. Kekuatan pihak lain adalah sesuatu yang paling dia ragukan seolah-olah telah menghadapi musuh alaminya. Tangisan kodok besar yang menyiksa membuat biksu tua itu terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Dia memasuki keadaan gelisah. Kodok besar adalah eksistensi yang sangat diandalkan oleh Sekte Buddha Surgawi. Bagaimana mungkin itu bisa dipukuli begitu parah oleh seorang pria muda? Momen gangguan ini menyebabkan dia menderita tebasan di lengannya, bagian dari lengannya telah dipotong oleh Chiang. Biksu tua itu merasa khawatir. Jika pertarungan berlanjut, dia pasti akan mati. Pada saat ini, seutas benang laba-laba menjerat pergelangan kakinya. Biksu tua itu melihat seekor laba-laba besar, dan dia menebaskan sekop berliannya ke arah benang. Namun, hasilnya mengejutkannya lebih dari sebelumnya. Memikirkan bahwa Diamond Shovel-nya tidak berhasil mematahkan benang laba-laba. Pada saat kejutan, seutas benang laba-laba menjerat pergelangan kakinya yang lain. Biksu tua itu ketakutan sampai kehabisan akal. Dia tidak begitu takut sebelumnya karena dia percaya bahwa dia akan mampu mematahkan benang laba-laba. Namun, ketika dia menemukan bahwa benang laba-laba ini sangat kokoh, dia sepertinya sudah memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depannya. Pedang Qi yang terus menebas ke bawah. Dia, yang pada awalnya berada di atas angin, sekarang dapat dengan mudah menyingkirkan biksu tua ini. Yang terakhir telah kehilangan lengan, dan kedua kakinya tertahan. Jika Qi yang masih tidak bisa menjatuhkannya, maka itu tidak bisa dibenarkan. Dengan para pemimpin sekarat satu demi satu dan munculnya 4 cacing surgawi es hitam yang seperti mesin pembantaian, keinginan banyak orang hancur dan dengan demikian mereka mulai lari. Sebelumnya, alasan mengapa tidak ada yang lolos adalah karena harga diri mereka tidak ingin menjadi orang pertama yang melakukannya. Tetapi sekarang setelah ada orang yang memimpin, apa yang masih mereka tunggu? Pertempuran berlanjut sangat lama dan tidak ada pemimpin yang berhasil melarikan diri. Cukup banyak orang yang melarikan diri. Lagi pula, ada begitu banyak dari mereka, dan tidak mungkin bagi King Sui untuk mengejar mereka satu persatu. Sekitar 10% dari geng terbunuh dan kebanyakan dari mereka telah dibunuh oleh Black Eyes Divine Worms. Meskipun klan Qi memiliki kurang dari 200 orang di pihak mereka berhasil membunuh tidak kurang dari 10.000 orang. Mereka menghadapi lebih dari 100.000 lawan tetapi mereka masih menang. Itu benar-benar luar biasa. Klan Qi memiliki beberapa puluh korban, tetapi jumlah ini hampir bisa diabaikan. Selama mereka tidak mati, King Sui akan bisa menyelamatkan hidup mereka. Tidak banyak yang meninggal. Secara keseluruhan, pertempuran ini adalah kemenangan besar bagi mereka, dan ini membangun fondasi bagi klan Qi di 8 kota Desolates. Baik penguasa sekte-sekte Buddha Surgawi dan binatang penjaga mereka telah meninggal. Buddha manusia pendeta juga telah dibunuh oleh King Sui. Buddha manusia terhormat telah menggunakan jimat perisai emas untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi dia tidak seberuntung kali ini. Klan Wu mengalami kerusakan besar dan terlepas dari apakah mereka musnah atau tidak, mereka tidak lagi mampu menjadi salah satu kekuatan terbaik di wilayah tiga bawah. Sekte Gajah Iblis berada dalam kondisi yang sama. Telah terjadi perombakan pasukan di Eight Desolates City. Klan Qi telah menjadi eksistensi yang unik, dan bahkan ada orang yang merasa bahwa mereka bisa menjadi tandingan sekte hujan surgawi.
Tidak ada yang tahu mengapa seseorang menyebarkan desas-desus ini. Apakah itu hanya untuk perbandingan atau apakah mereka benar-benar ingin menggunakan sekte hujan surgawi untuk menyingkirkan klan Qi? King Sui tidak terlalu memikirkan hal ini. Terlepas dari bagaimana orang lain melihat sekte hujan surgawi, dia tidak peduli. Dia berharap mereka tidak akan datang untuk membuat masalah baginya. Jika tidak, dia tidak akan keberatan membalikkan sekte hujan surgawi. Qi yang merasa sangat senang sekarang. Klan Qi sekarang bisa dikatakan telah membalas dendam. Setiap anggota klan Qi mempersembahkan dupa dan doa kepada leluhur mereka. Pada saat ini, mereka semua merasa sangat gelisah. Beberapa dekade telah berlalu, dengan mereka berpikir bahwa klan mereka benar-benar dimusnahkan, tidak mampu membalas dendam. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa gelisah sekarang? Kali ini King Sui sekali lagi terpilih sebagai penjaga klan Qi. King Sui bukan satu-satunya. Kedua wanita itu, serta Hao Tian, juga telah diberi gelar sesepuh kehormatan. King Sui adalah satu-satunya yang diberi gelar wali kehormatan. King Sui tidak menolak tawaran ini. Di masa depan, klan Qi akan menjadi tempat penginapan ketika dia berada di 3 wilayah bawah atau 3 wilayah tengah. Dia bahkan bisa membantu klan Qi berkembang, membawa mereka ke 3 wilayah tengah atau bahkan 3 wilayah atas. Bahkan jika dia bergabung dengan Istana Surgawi di masa depan atau jika Istana Surgawi akan pindah, mereka dapat membantu untuk saling menjaga. Mayat-mayat itu diserahkan kepada yang lain untuk dibersihkan, dibakar jika perlu. Segera, tempat itu kembali ke keadaan damai. Namun, momen damai klan Qi tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, cukup banyak pasukan datang untuk mengunjungi mereka. Banyak kekuatan utama dari Eight Desolates City datang, dan untuk sebagian besar dari mereka, kepala klan mereka datang secara pribadi. Tanpa disadari, beberapa hari berlalu. Yang mengejutkan King Sui adalah tidak ada tindakan yang diambil oleh Sekte Hujan Surgawi. Namun, cukup banyak cabang Qi klan telah kembali. Banyak dari mereka berasal dari klan Qi lama di mana hanya cabang utama yang terbunuh. Klan terutama didukung oleh orang-orang di cabang utama, tetapi klan atau kekuatan besar masih membutuhkan banyak tenaga untuk mengelola klan mereka. Oleh karena itu, akan ada banyak cabang samping, dan orang-orang ini perlahan-lahan kembali. Bisnis klan Qi juga mulai pulih secara perlahan. Hanya saja cabang utama memiliki lebih sedikit orang sekarang, menyebabkan manor klan Qi tampak agak luas. Mungkin akan memakan waktu sangat lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali nomor aslinya. Itu bukan masalah untuk ada lebih sedikit orang. Selama mereka kuat, hanya beberapa orang yang bisa membela diri mereka sendiri. Qiyang dan istrinya menjadi jauh lebih kuat, tetapi mereka masih bukan yang terkuat di 8 kota Desolates. Ini kecuali King Sui terus tinggal di sini untuk memperkuat mereka dengan kemampuan kontrolnya. Tidak masalah bagi King Sui untuk tinggal sebentar, karena King Sui akan tinggal di 3 wilayah bawah untuk sementara waktu. Tapi apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Banyak barang di ruang harta Sekte Buddha Surgawi dan klan Qi telah dibawa ke klan Qi, mengisi penyimpanan mereka. Ada cukup banyak hal baik di sana. Ada juga banyak hal yang mereka peroleh dari pertempuran, termasuk cukup banyak barang bagus. Salah satunya adalah potret Buddha Surgawi, sesuatu yang hampir menyebabkan pemusnahan klan Qi. Itu sekarang di tangan King Sui. Itu adalah gambar warna emas yang ada di selembar kulit binatang emas. Itu memancarkan aura suci. Meskipun King Sui tidak tahu sudah berapa lama gambar ini dibuat, masih ada aura yang sangat kuat yang datang darinya. Ini menunjukkan bahwa kulit binatang ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Gambar itu adalah salah satu Buddha emas besar yang memiliki postur tegak dan tampak menakjubkan. Seolah-olah tubuh Buddha memancarkan cahaya keemasan. Sang Buddha duduk bersila, sangat mirip dengan Tathagata, satu dari kehidupan King Sui sebelumnya. Sang Buddha duduk di udara, dikelilingi oleh awan. Namun, itu tampak seperti gambar hantu. Meskipun itu gambar, orang bisa merasakan seberapa besar Buddha itu. Awan di sekitar Buddha tampak sangat kecil. Ini adalah gambar yang dapat menstabilkan roh dan alam seseorang, seperti gambar kuno alam surgawi dari Bei Huangfan. Namun, ranah gambar kuno alam surgawi, ini lebih tinggi. 1 URL